Benar saja, ada garis-garis hitam berkelap-kelip di halaman-halaman buku itu, bercampur dengan cahaya kemasan yang mengalir, garis-garis itu tampak sangat mencolok. Su Tang berhenti sejenak, dengan lembut mengulurkan ujung jarinya, dan menyentuh halaman buku itu. Saat jari-jarinya bergerak, garis-garis hitam itu perlahan mengembun menjadi bola. Su Tang tiba-tiba teringat pohon kuno yang gelap. Energi kematian yang dipancarkan pohon kuno itu lebih kuat daripada 3 elemen dunia bawah. Sepertinya pangeran tertua Ciwen melebih-lebihkan, atau pihak lain tidak memahami kekuatan catatan pembasmi Ibel. Sekarang energi kematian yang terkandung dalam catatan pembasmi Ibel telah terkendali, dan ia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Situasimu sepertinya agak buruk. Su Tang mengalihkan perhatiannya kembali ke pangeran tertua Ciwen. Ini lebih dari buruk. Pangeran tertua Ciwen berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan kabut ungu terlalu kuat. Aku tak bisa mengendalikannya. Sayang sekali harta spiritual ini. Mungkinkah seorang pangeran naga sejati yang bermartabat juga memiliki harta ajaib yang tak dapat ia kendalikan? Tanya Su Tang, mungkinkah kabut ungu ini juga merupakan harta ajaib primordial? Kau juga tahu tentang Yuan Shi Lingbao. Pangeran tertua Ciwen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengganti topik. Kau tampak sombong, seolah-olah kau sangat bangga pada dirimu sendiri, tapi, jangan terlalu cepat senang. Apakah aku punya alasan untuk bersedih? Tanya Su Tang dengan tenang. Pangeran ke-6 Gongfu dan naga sejati kuno telah disegel olehnya. Bencana terbesar telah disingkirkan. Saat ini, ia merasa rileks sepenuhnya. Dia sudah kabur, kata pangeran tertua Ciwen. Dia pasti tidak akan melepaskanmu, tapi, kalian masing-masing punya kekuatan. Meskipun dia bersembunyi di balik bayang-bayang, kekuatannya melemah seiring setiap kekalahan. Sekalipun dia cukup beruntung bisa merebut istana ungu milik saudara ketiga atau kelima, aku khawatir dia tidak akan sanggup melawanmu secara langsung. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Su Tang menunjukkan ekspresi curiga. Sebenarnya, saat ia memeriksa catatan pembasmi Ibel tadi, ia sudah menyadari ada yang tidak beres. Pangeran ke-6 Gongfu memancarkan 2 aura, tetapi setelah disegel oleh catatan pembasmi Ibel, hanya tersisa 1 aura. Awalnya ia mengira jiwa naga sejati telah menyatu kembali ke dalam istana ungu Pangeran ke-6 Gongfu, jadi ia tidak bisa merasakannya. Kini, setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran tertua Ciwen, ia menyadari bahwa naga sejati kuno telah lolos dari segel catatan pembasmi Ibel dengan cara yang tidak diketahui. Su Tang sedikit terkejut dan sedikit marah, tetapi segera ia merasa lebih tenang. Ia selalu berpikiran terbuka. Kekuatan hidupnya sendiri telah terputus, dan sulit untuk mengatakan apakah ia mampu bertahan atau tidak. Jika ia tidak mampu bertahan, segalanya akan sia-sia. Jika ia mampu bertahan, kultivasinya pasti akan meroket, dan naga sejati kuno akan sedikit melemah setiap kali ia kehilangan kekuatannya. Semakin kuat yang satu, semakin lemah yang lain. Ketika mereka bertemu lagi, mungkin naga sejati kuno tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Kau punya 3 panah membara dan catatan pembasmi Ibel. Jika kau bisa mengetahui posisi penguasa bintang, meskipun dia sedang berada di puncak kekuasaannya, dia tak akan pernah berani merepotkanmu, kata pangeran tertua Ciwen. Kau tahu siapa dia? Tanya Su Tang perlahan. Ia tidak mendengar percakapan antara pangeran tertua Ciwen dan pangeran ke-6 Gongfu. Ketika ia keluar, ia melihat mereka bertengkar hebat dan mengira itu hanya pertengkaran antar saudara. Bagaimana mungkin pangeran tertua Ciwen berani bertarung ketika dia tahu yang bertarung adalah seekor naga kuno sungguhan? Kalau aku tidak tahu, aku tidak akan datang ke sini. Pangeran tertua Ciwen memutar tubuhnya, seolah ingin meregangkan badan, tetapi setiap kali persendiannya bergerak, retakan-retakan yang sangat kecil muncul, dan suara retakan itu terus-menerus terdengar, membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Su Tang merasakan aura Pangeran Ciwen tiba-tiba melebar, jadi ia perlahan mundur 2 langkah. Meskipun Pangeran Ciwen tampak kehilangan harapan dan semangat juangnya, ia bukanlah ancaman, tetapi bagaimanapun juga ia adalah putra naga sejati, jadi Su Tang tidak berani gegabah. Pangeran tertua Ciwen tidak ingin bertarung, juga tidak ingin memprovokasi pihak lain, sehingga nadanya menjadi jauh lebih lembut. 3 panah membara dan catatan pembasmi Ibel tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Jika pertempuran pecah, ia mungkin tidak akan sebanding dengan pangeran tertua Ciwen yang hanya memiliki baju zirah sihir, tongkat teratai hijau, pedang panjang rune, dan Yuan Po lainnya. Terlebih lagi, tubuh pangeran tertua Ciwen tampak hancur berkeping-keping, jadi tidak perlu mengambil tindakan. Tunggu saja sebentar dan tunggu sampai pangeran tertua Ciwen meninggal. Cincin itu akan tetap miliknya, dan spesies pohon yang disebutkan Wen Xiang juga tidak akan bisa lolos. Kemudian, pangeran tertua Ciwen mendesah pelan. 3 asal dunia bawah telah hilang, dan tak ada cahaya di rongga matanya yang dalam. Kemudian, pangeran tertua Ciwen menoleh dan menatap Su Tang dengan mata gelapnya. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu, gumam pangeran tertua Ciwen.
Pada saat ini, asap ungu yang mengelilinginya mulai menghilang sepotong demi sepotong di udara. Su Tang tidak menjawab. Ia merasa Pangeran Ciwen sepertinya menyimpan rahasia, tetapi ia tak bisa memaksanya. Entah ia tulus atau cemas, selama ia membuka mulut, Pangeran Ciwen mungkin akan berubah pikiran, karena mereka sama sekali tidak memiliki persahabatan. Lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan. Pangeran tertua Ciwen mendesah lagi. Jika kau punya kesempatan di masa depan, pergilah dan lihat-lihat di inti surgawi. Mungkin kau bisa menemukan sesuatu. Tapi aku harus memperingatkanmu, aku tidak berani pergi ke sana, begitu pula dia. Kenapa? Tanya Su Tang. Dia tahu siapa dia yang dibicarakan Pangeran tertua Ciwen. Kebanyakan dewa sejati berasal dari zaman kuno, dan tempat-tempat itu sebagian besar merupakan peninggalan zaman kuno. Meskipun tampaknya telah lama punah dan tak ada kabar tentang mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun kultivator yang masuk ke sana pernah keluar hidup-hidup. Pangeran tertua Ciwen berkata, bahkan dewa sejati pun tak terkecuali. Su Tang tak kuasa menahan senyum. Mengatakan ini padanya, bukankah terlalu dini? Dia bahkan belum mencapai alam Star-Lord. Jika inti surgawi benar-benar seseram yang dikatakan Pangeran tertua Ciwen, dia tidak akan bisa keluar begitu dia masuk. Ada sungai di depan inti surgawi yang disebut Sungai Kebencian. Kesempatanmu ada di dalamnya. Jika kau menghadapi bahaya, sebutkan ungu kuno, dan mungkin kau akan memiliki secercah harapan. Pangeran tertua, Ciwen, berhenti sejenak. Tentu saja, mungkin juga tidak terjadi apa-apa, tetapi karena kau menyebutkan ungu kuno, kau tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Su Tang merasa agak tak berdaya. Bukankah ini omong kosong? Lebih baik tidak mengatakannya. Jika dia benar-benar pergi ke inti surgawi dan menghadapi bahaya, dia pasti akan sangat bimbang saat itu. Haruskah dia menyebutkan ungu kuno atau tidak? Kabut ungu sudah mulai mati. Kau telah terkontaminasi sebagian auranya, jadi kau punya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan mereka, kata Pangeran tertua Ciwen pelan. Apa sebenarnya inti surgawi itu? Su Tang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa kau memberitahuku? Dia seharusnya sudah lama meninggal, tapi tak ada yang mengantarnya. Aku hanya berharap kau bisa melakukannya, kata Pangeran tertua Ciwen, lalu kepalanya perlahan tertunduk, dan suaranya semakin pelan. Aku lelah. Dari semua kesalahan yang dilakukan manusia, yang terburuk adalah terlahir di tubuh yang salah. Su Tang hendak mengajukan pertanyaan lain ketika kerangka Pangeran tertua Ciwen tiba-tiba bergetar hebat, diikuti serangkaian ledakan. Gelombang kejut ungu tua langsung terbentuk dan berubah menjadi gelombang dahsyat setinggi hampir 1000 meter, menyapu ke segala arah. Su Tang terkejut. Saat ia melebarkan sayap ibelnya, sudah terlambat. Gelombang ungu yang bergulung-gulung langsung menyapunya, dan ia terlempar keluar tanpa sadar. Boom, boom, boom. Seluruh dunia berguncang hebat. Belum lagi Su Tang, bahkan lonceng kematian yang belum menarik kembali wujud spiritualnya pun berubah menjadi kerikil tak berdaya, muncul dan menghilang saat berguling keluar bersama ombak. Di ujung lain istana bawah tanah, Fang Yis dan yang lainnya yang sedang memilah urat-urat mineral juga terguncang hingga terhuyung-huyung. Mereka harus mengalirkan urat-urat spiritual mereka dan melayang ke udara. Mereka merasakan gelombang yang mengguncang bumi menyembur keluar dari tanah, yang membuat wajah mereka berubah drastis. Energi kematian yang telah terkondensasi entah berapa tahun tersapu oleh gelombang kejut. Getaran itu berlangsung lebih dari 10 tarikan napas, tetapi setelah semuanya kembali tenang, ruang luas itu tersapu menjadi tanah datar. Setelah sekian lama, sebuah bukit kecil yang baru muncul tiba-tiba meluas, lalu berubah menjadi pasir dan bebatuan tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Su Tang melompat keluar dari bukit. Kekuatan gelombang kejut tadi jauh lebih kuat daripada serangan 9 naga dari Pangeran ke-6 Gongfu. Untungnya, itu secara alami disebabkan oleh kabut ungu kehancuran. Jika itu ditujukan padanya, Su Tang, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa menemukan tulangnya sekarang. Kemudian, Su Tang teringat sesuatu, membentangkan sayap ibelnya, dan terbang cepat ke arah yang diingatnya. Dalam sekejap, Su Tang telah tiba di pusat gelombang kejut. Sangat mudah dikenali. Padang rumput yang semula telah berubah menjadi lubang raksasa dengan radius ratusan meter. Di tengah lubang tersebut terdapat bukit berbentuk kerucut, tingginya lebih dari 10 meter. Di sanalah seharusnya tempat Pangeran Ciwen duduk bersila. Kekuatan gelombang kejut menyebar keluar, dan tempat Pangeran Ciwen duduk memiliki kekuatan paling ringan, sehingga lapisan tanahnya terpelihara, membentuk bukit. Su Tang menurunkan tubuhnya dan mencari dengan cemas. Setelah mencari beberapa saat, ia tidak menemukan apapun. Ia hanya mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, mengaduk-aduk debu di sekitarnya. Debu-debu itu pun berterbangan ke langit dan kemudian berhamburan turun. Setelah sekitar 10 menit, Su Tang tiba-tiba merasakan sesuatu, dan pikirannya langsung tertuju pada sebuah benda berkilau yang tercampur pasir dan kerikil.
Lalu ia melompat dan mengulurkan tangan untuk meraih benda berkilau itu. Itu adalah cincin penyimpanan milik pangeran tertua Ciwen. Su Tang menghela napas lega, tetapi kemudian alisnya tiba-tiba terangkat. Tadi, ia hanya mencari cincin penyimpanan itu sekuat tenaga dan tidak mempedulikan hal lain. Kini setelah cincin penyimpanan itu berada di tangannya, ia menemukan bahwa ada partikel kristal yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kecil bercampur di pasir. Kristalisasi kesadaran ilahi. Su Tang menunjukkan ekspresi gembira. Ia kembali melepaskan kesadaran ilahinya, menyapu pasir dan kerikil di sekitarnya. Ketika pasir dan kerikil melayang tinggi ke langit, ia mulai mempraktikkan seni kehidupan abadi lagi, dengan paksa memisahkan kristal kesadaran ilahi dari pasir dan kerikil. Seni kehidupan abadi hanya akan menyerap energi spiritual, dan pasir serta kerikil biasa tidak akan terpengaruh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kristal-kristal pikiran ilahi yang terkumpul dari segala penjuru telah mengembun menjadi bola emas selebar beberapa kaki di depan mata Su Tang. Su Tang menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak hanya memisahkan kristal kesadaran ilahi, tetapi juga menyerap napas yang sangat aneh. Napas itu memiliki dampak yang sangat besar pada jiwa sejati di otaknya. Jiwa sejati berbentuk naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang seperti matahari pagi. Entah sudah berapa lama, saat Wen Xiang terbang, ia melihat Su Tang duduk bersila di udara. Udara di sekitarnya tiba-tiba menyerbu Su Tang, lalu surut ke segala arah, bak air pasang. Wen Xiang tampak terkejut, tetapi dia tidak mengganggu Su Tang dan melihat sekeliling. Sebenarnya, luka-lukanya telah pulih, dan keputusan hidup dan mati memiliki keuntungan yang tak tertandingi dalam hal ini. Namun, tepat ketika ia hendak meninggalkan lonceng kematian dan pergi membantu Su Tang, dunia tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu segalanya, dan lonceng kematian pun ikut rusak. Ia hanya bisa tinggal di alam spiritual dan mengendalikan lonceng kematian untuk melawan kekuatan eksternal. Ketika keadaan di luar tenang, ia tidak dapat lagi mengetahui lokasinya dan hanya bisa mencari tanpa tujuan di sekitar. Butuh waktu lama sebelum ia menemukan tempat ini. Wen Xiang penuh dengan pertanyaan, tetapi Su Tang sedang berlatih saat ini, yang bukan saatnya untuk bertanya, jadi dia hanya bisa menyimpan pertanyaannya di dalam hatinya. Kemudian, Wen Xiang tiba-tiba mengerutkan hidungnya. Ia menyadari ada yang tidak beres dengan suasana di sekitarnya. Ia pun menurunkan tubuhnya ke tanah, membungkuk lagi, dan mengambil sebuah kristal dari pasir. Detik berikutnya, Wen Xiang menunjukkan ekspresi gembira. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya keras ke tanah. Saat pikiran spiritualnya bergerak, kristal-kristal kecil berhamburan ke udara. Sebenarnya, Su Tang sudah lama mencari di sini, dan hampir 99% kristal ilahi ada di cincin penyimpanannya. Ia tidak ingin melepaskan sisanya, tetapi aura yang bergejolak di sekitarnya juga membuatnya ngiler, jadi ia memutuskan untuk menggunakan teknik kehidupan abadi untuk menyerap semua energi spiritual yang dilepaskan oleh kematian harta spiritual kuno, dan kemudian tidak akan terlambat untuk mencari kristal ilahi yang tersisa. Hanya sisa-sisa kristal kesadaran ilahi saja sudah cukup membuat Wen Xiang sangat gembira. Bukan karena ia kurang pengalaman, melainkan karena keberuntungannya memang tak sebanding dengan Su Tang. Sosok Wen Xiang bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kemanapun dia lewat, kristal-kristal bercahaya yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke udara dan semuanya dikumpulkan oleh Wen Xiang. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan Wen Xiang menemukan bahwa sebagian besar kristal kesadaran ilahi berkumpul dalam lingkaran besar dengan Su Tang sebagai pusatnya. Setelah berjalan sekitar 7 atau 100 meter, kristal kesadaran ilahi menjadi sangat langka dan hampir mustahil ditemukan. Dengan kata lain, seorang makhluk agung telah meninggal di lokasi Su Tang. Mungkinkah Su Tang telah membasmi pangeran tertua Ciwen? Wen Xiang dipenuhi keraguan. Jika Helan Fei Qiong ada di sini, dia tidak akan terkejut dengan pencapaian Su Tang. Namun, Wen Xiang telah berpisah dari Su Tang terlalu lama dan tidak tahu perkembangan Su Tang atau harta spiritual apa yang dimilikinya. Pada saat ini, gelombang kekuatan spiritual datang dari kejauhan. Wen Xiang menjadi waspada dan bergegas menuju posisi Su Tang. Tak lama kemudian, sosok-sosok muncul di langit. Wen Xiang tertegun sejenak, lalu menghela napas lega. Ia melihat parang yang sangat besar dan mengerikan, dan ia tahu siapa yang datang. Helan Fei Qiong adalah orang pertama yang tiba. Ia mengerutkan kening dan tidak bergerak gegabah. Salah satu alasannya adalah Su Tang sedang berlatih, dan yang lainnya adalah ia tidak yakin apakah pihak lain itu musuh atau teman. Si Xiaoru melewati Helan Fei Qiong dan bergegas ke depan, berteriak pada Wen Xiang, "Kenapa kau di sini?" Orang yang paling dibencinya adalah Wen Xiang. Jika memungkinkan, ia ingin sekali mengabaikan semua orang dan mengayunkan pisau Tianxia ke arah Wen Xiang, tetapi ia juga tahu itu tidak realistis. Su Tang tidak mengizinkannya, dan Su Tang serta Wen Xiang sudah saling kenal sebelumnya. Lebih penting lagi,
Wen Xiang selalu sangat bijaksana. Setelah mengetahui Su Tang dan si Xiaoru bersama, ia jarang muncul di depan mereka. Pada dasarnya, Su Tanglah yang berinisiatif mencarinya, jadi si Xiaoru memang tidak menyukai Wen Xiang, dan itu jauh dari kata tidak bisa didamaikan. Aku bisa menyelamatkannya, kata Wen Xiang ringan. Kami di sini, jadi kami tidak membutuhkanmu, kata si Xiaoru buru-buru. Oh, mata Wen Xiang menunjukkan tatapan sarkasme. Baiklah, kalau begitu aku benar-benar pergi. Jangan menyesalinya. Tunggu sebentar, si Xiaoru merasa sedikit gelisah ketika melihat senyum aneh Wen Xiang, dan ia pun mengatur napasnya. Jika ia dalam kesulitan, ia pasti akan menolak bantuan Wen Xiang demi menyelamatkan mukanya, tetapi begitu masalah itu melibatkan Su Tang, ia tidak berani melakukan apapun karena marah. Wen Xiang melihat si Xiaoru mundur dan sedikit terkejut. Dia mengenal si Xiaoru, dan dia begitu mudah berkompromi, jelas memiliki perasaan yang mendalam terhadap Su Tang. Wen Xiang memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dialah yang pertama kali mendorong Su Tang keluar karena dia adalah sisa dari kuil Zushen dan tidak ingin melibatkan Su Tang. Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi Star Lord, status dan posisinya sebelumnya bukan lagi masalah, tetapi waktu telah berlalu dan segalanya telah berubah. Si Xiaoru telah menjadi rintangan yang tak teratasi. Apakah pangeran tertua Ciwen ada di sini? Tanya Helan Fei Qiong dengan suara berat. Jadi dia ada di sana, tapi seharusnya dia sudah terbasmi sekarang, kata Wen Xiang. Ekspresi Helan Fei Qiong dan yang lainnya berubah, merasakan fluktuasi di bawah tanah. Mereka bergegas ke sini bersama-sama, mengambil risiko besar. Kekuatan putra mahkota Ciwen tidak sebanding dengan makhluk setingkat penguasa bintang biasa. Bahkan jika semua orang menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin bukan lawan putra mahkota Ciwen. Namun, mereka tidak punya pilihan selain datang. Helan Fei Qiong dan Su Tang telah mengalami banyak kesulitan bersama. Meskipun Fang Yize dan Su Tang memiliki jalan yang berbeda, mereka selalu memiliki rasa saling percaya. Si Xiaoru tentu saja orang yang alami, dan Dewa Keberuntungan telah membuktikan sikapnya dengan tindakannya. Hanya penguasa bintang Dinghai, penguasa bintang Sanbao, dan yang lainnya yang ragu-ragu dalam hati mereka, tetapi ketika mereka akhirnya melihat bahwa semua orang telah tiba, mereka tidak punya pilihan selain berusaha sebaik mungkin untuk mengikutinya. Kau baru saja bilang kau bisa menyelamatkannya. Dia terluka, tanya Helan Fei Qiong lagi. Setelah mencium aromanya, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa ia telah memutuskan untuk memikul beban itu sendirian, seperti sebelumnya, dan tidak pernah memberitahu siapapun bahwa hidupnya telah berakhir. Benar, Wen Xiang mengangguk samar, lalu matanya menyapu semua orang. Melihat Fang Yiz, ia tersenyum tipis, dan Fang Yize pun tersenyum. Berkat Su Tang, mereka telah bekerja sama beberapa kali di dunia manusia, jadi mereka memiliki persahabatan. Benar saja, sang peramal bintang dewa, yang bersembunyi di balik kerumunan, bergumam pada dirinya sendiri, hanya memegang 4 batang bambu di tangannya. Bos, apa yang sudah Anda simpulkan sekarang? Sanbao Xingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Keberuntungan buru-buru menyingkirkan bilah-bilah bambu dan menatap tajam ke arah Dewa Tiga Harta. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini lagi, kalian bisa kembali, kata Wen Xiang, kita tidak bisa mengabaikan urat-urat mineral di atas. Awalnya ia berpikir bahwa setelah ia dan Su Tang menyingkirkan Pangeran Tertua Ciwen, mereka tidak hanya akan dapat mengambil cincin Pangeran Tertua Ciwen, tetapi juga membagi urat mineral di atasnya secara merata. Namun, perkembangan peristiwa berulang kali melampaui harapannya. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang, jadi tidak banyak yang tersisa di tangannya. Ia bisa mengenali urat mineralnya, lagi pula, mereka semua adalah teman Su Tang, tetapi ia hanya akan berbagi kristal-kristal suci di cincinnya dengan Su Tang, atau memberikan semuanya kepada Su Tang. Lagi pula, ia tidak banyak berkontribusi, dan jika ia harus mengambil beberapa kristal suci, Su Tang mungkin akan tidak senang. Setelah bertahun-tahun berpisah, kedua belah pihak menjadi agak asing, dan jika terjadi perselisihan lagi, mereka mungkin hanya akan menjadi orang asing. Ia tidak ingin kehilangan gambaran besar demi hal-hal kecil. Napas Su Tang tiba-tiba melemah, dan aliran udaranya perlahan menghilang. Kemudian, Su Tang membuka matanya dan melihat Helan Fei Qiong dan yang lainnya di depannya, serta Wen Xiang di sampingnya. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang, dan raut wajahnya sedikit linglung. Mengapa kalian semua ada di sini? Kata Su Tang. Terlalu banyak kebisingan di sini, dan kami agak khawatir, jadi kami datang untuk melihat-lihat. Helan Fei Qiong berkata, Pangeran Tertua Ciwen seharusnya ada di sini, kan? Di mana orang-orangnya? Dia sudah meninggal. Berbicara tentang Pangeran Tertua Ciwen, Su Tang hanya bisa menghela napas. Kau membasminya. Meskipun Helan Fei Qiong terkejut, ia bisa menerima hasil ini.
Seorang kultivator biasa memiliki harta spiritual kelahiran dan beberapa harta spiritual tambahan yang bagus, yang sudah sangat kuat. Namun, Su Tang memiliki semua jenis harta langka, kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan ia memiliki seni kehidupan abadi yang dapat mempertahankan kekuatan tempurnya. Apapun yang Su Tang lakukan, tidak perlu ribut-ribut. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Apakah ada makhluk setingkat penguasa bintang lain di sini? Fang Yize tergerak. Itu pangeran ke-6 Gongfu, tapi Gongfu sudah mati, kata Su Tang. Helan Fei Qiong dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Pangeran ke-6 Gongfu juga ada di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Menurut Su Tang, sepertinya pangeran ke-6 Gongfu telah membasmi Ciwen. Keduanya adalah pangeran naga sejati, saudara-saudara. Mengapa mereka saling membasmi? Apa kabar? Si Xiaoru melayang di depan Su Tang. Ia melirik Wen Xiang dan bertanya pada Su Tang. Aku baik-baik saja, kata Su Tang. Tidak ada apa-apa. Si Xiaoru ragu. Kenapa dia datang ke sini kalau tidak terjadi apa-apa? Kenapa aku tidak bisa datang kalau tidak ada masalah? Wen Xiang sedikit kesal. Baiklah, baiklah. Su Tang buru-buru mencoba menenangkan suasana Qianji. Mungkin ada kultivator dari garis keturunan naga sejati di atas sana. Kita tidak boleh kehilangan urat mineralnya. Kalian kembali dulu. Aku ada urusan di sini. Aku akan menemuimu nanti. Baiklah. Helan Fei Qiong melihat Su Tang khawatir. Ia tidak tertarik dengan rahasia semacam itu. Jika Su Tang bersedia bercerita, ia akan mendengarkan dengan saksama. Jika Su Tang tidak mau bercerita, ia tidak akan memaksanya. Tuan Tian Shaxing, ayo kita naik dulu, kata Helan Fei Qiong kepada si Xiaoru. Intervensinya memang sangat membantu Su Tang, tetapi di saat yang sama ia merasa sedikit aneh. Meskipun Su Tang biasanya berani berpikir dan bertindak, dan tidak pernah ragu-ragu ketika menghadapi krisis, ketika kedua wanita ini bertemu, ia tampak pusing dan dilema. Si Xiaoru sangat tidak puas, tetapi ia tahu identitas Helan Fei Qiong dan harus memberinya sedikit muka. Jika ia bersikeras tidak pergi, akan terlihat seperti ia sedang mengamuk, dan orang-orang akan memandang rendah dirinya. Aku akan menunggumu di atas, kata si Xiaoru kepada Su Tang, lalu berbalik dan terbang pergi tanpa menoleh ke belakang. Fang Yis dan yang lainnya tentu saja tidak akan tinggal di sana, dan mereka semua terbang ke kejauhan. Sebelum pergi, Dewa Keberuntungan menatap Wen Xiang dengan saksama. Hehe, Wen Xiang terkekeh, orang-orang khawatir akan keselamatanmu dan bergegas ke sini tanpa peduli apapun, tapi kau malah mengusir mereka. Kau akan mendapat masalah nanti. Aku akan pergi dan menghiburnya, semuanya akan baik-baik saja, kata Su Tang. Kamu juga bisa merayu wanita. Tanya Wen Xiang, mengapa aku belum pernah melihatmu merayuku? Kalian berdua berbeda, kata Su Tang, kau punya kuil pembasmi dewa dan berlatih kultivasi, tapi dia hanya punya aku. Wen Xiang tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di antara alis Su Tang. Ia dengan hati-hati merasakannya sejenak dan berkata, kesehatanmu, sepertinya semakin memburuk. Ya, aku hampir mati. Su Tang tersenyum pahit. Kupikir dengan menggunakan teknik kehidupan abadi untuk menyerap energi spiritual yang keluar dari sini, aku bisa sedikit pulih, tapi siapa sangka itu malah sia-sia. Ngomong-ngomong, apakah Pangeran Ciwen benar-benar mati? Di mana cincin penyimpanannya? Tanya Wen Xiang buru-buru. Ini, Su Tang mengeluarkan cincin penyimpanan milik Pangeran Tertua Ciwen dan melemparkannya kepada Wen Xiang. Kamu datang dan perbaikilah. Su Tang meminta Wen Xiang untuk menempa cincin penyimpanannya karena alasan pribadi. Masih belum diketahui apakah ia mampu bertahan di level ini. Si Xiaoru tentu akan memiliki seseorang untuk menjaganya, jadi ia harus meninggalkan sesuatu untuk Wen Xiang. Wen Xiang melirik Su Tang tanpa berkata apa-apa, lalu melayang turun dalam debu dan mulai mengatur napasnya. Metodenya dalam memurnikan harta spiritual dengan mencium aromanya sungguh unik. Ia tidak menggunakan kesadaran ilahinya, melainkan menggunakan energi vital dan energi mati untuk berulang kali menembus ke dalam cincin. Cincin itu terkadang berubah menjadi hitam pekat dan terkadang memancarkan kilau lembut. Wen Xiang duduk di sana lebih dari seharian. Ketika ia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi rasa lelah. Ia mendesah, sungguh melelahkan. Sudah selesai. Su Tang di samping juga membuka matanya. Ya, Wen Xiang mengangguk. Ini cincin penyimpanan Pangeran Ciwen. Sungguh ajaib kau bisa menyelesaikan penempaan ini dalam waktu sesingkat itu, kata Su Tang sambil tersenyum. Saya telah memperoleh beberapa harta spiritual selama bertahun-tahun, dan hanya butuh 100 napas paling lama untuk memurnikannya, kata Wen Xiang. Strategi hidup dan matimu memang mendominasi, kata Su Tang. Betapapun dominannya aku tak bisa dibandingkan denganmu, kata Wen Xiang, lalu perlahan memutar pergelangan tangannya, dan satu demi satu bola hijau berkilau muncul di tangannya.
Su Tang menahan napas. Aura yang dipancarkan bola-bola itu sangat mirip dengan aura Little Bit, hanya saja aura Little Bit sangat hidup, sementara bola-bola itu tampak kusam dan kaku, seolah-olah tidak memiliki kesadaran. Ada 7 di sini, dan ada 1 benih pohon lagi di cincin penyimpananku. Gumam Wen Xiang, aku tidak tahu apakah itu cukup, tapi aku harus mencobanya. Tunggu, jantung Su Tang tiba-tiba berdebar kencang, lalu ia mengulurkan tangannya berikan aku benih pohon itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Wen Xiang sambil menyerahkan benih pohon. Su Tang tidak menjawab. Ia mengambil benih pohon itu dengan ragu-ragu. Faktanya, metode pemurnian spiritualnya telah dihapuskan. Setelah kehilangan istana ungunya, meskipun jiwa aslinya masih ada, semua lubang spiritual yang belum dibuka telah dihapuskan. Sekalipun ia dapat memurnikan spesies pohon ini, jiwa-jiwa yang telah dimurnikan tidak memiliki tujuan. Namun, secara tak dapat dijelaskan ia mengembangkan dorongan untuk mempraktikkan teknik pemurnian spiritual untuk memungkinkan spesies pohon ini terintegrasi ke dalam otaknya. Jika aku memberikan spesies pohon ini kepadamu, bagaimana kamu akan membuatku tetap hidup? Tanya Su Tang lembut. Sebenarnya, istana ungu bisa diganti. Setidaknya aku punya 2 cara untuk melakukannya, kata Wen Xiang. Kau seharusnya tahu kekuatan pohon takdir kuno. Jika aku menggunakan vitalitasku untuk menggabungkan mereka, mereka mungkin akan berubah menjadi harta karun dengan guru rohnya sendiri, menggantikan istana ungumu. Atau, aku hanya bisa menggunakan 3 elemen Netherworld. Namun, begitu kau terinfeksi racun mematikan itu, kau akan menjadi seorang kultivator mematikan. Mungkin karena ia sering berurusan dengan energi kematian, semua kultivator menganggap kultivator yang mati sebagai musuh bebuyutan, kecuali Wen Xiang, yang tidak menganggap ada bahaya. Kultivator yang mati juga merupakan jenis kultivasi. Jika jalur kultivasi Su Tang benar-benar terputus, lebih baik ia beralih ke kultivator yang mati saja, setidaknya dengan begitu ia bisa terus bertahan hidup. Seberapa yakin dirimu? Tanya Su Tang. Itu benar-benar membuatku bingung, kata Wen Xiang tanpa daya, apakah kamu ingat buku harian yang kamu berikan padaku? Ingat, kata Su Tang. Meskipun saya telah belajar banyak dari buku harian saya jarang memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya, kata Wen Xiang. Ia kemudian merenung sejenak dan berkata, saya seharusnya yakin sekitar 60 hingga 70%. Kalau begitu, biar ku coba. Su Tang akhirnya memilih untuk mempercayai instingnya. Lagi pula, ia telah menyatu dengan jiwa pohon takdir kuno. Dorongan tiba-tiba itu mungkin merupakan induksi dari pohon takdir kuno. Kalau kau mau mencoba, silakan saja, kata Wen Xiang, tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Oh, di mana 3 yuan dunia bawah? Itu ada di catatan pembasmi IBL-ku, kata Su Tang. Meskipun aku telah menyegel Pangeran ke-6 Gongfu, kekuatannya sangat besar. Aku khawatir dia akan menimbulkan masalah. Setelah beberapa waktu, aku bisa mengambil 3 elemen dunia bawah. Berjanjilah padaku, jika kau gagal, biarkan aku menggunakan 3 elemen dunia bawah untuk membangun kembali rumah ungumu. Kata Wen Xiang dengan suara berat. Menjadi penggarap kematian, Su Tang terdiam sejenak, lalu berkata tegas, oke. Meskipun para kultivator yang mati tampak dibenci dan dibenci oleh orang lain, dibandingkan dengan kematian fisik dan kepunahan jiwa yang sesungguhnya, menjadi kultivator yang mati adalah satu-satunya jalan keluar. Itulah sebabnya naga sejati kuno meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan Su Tang tidak akan menolaknya. Kalau begitu, terserah padamu. Wen Xiang menghela napas lega. Su Tang memandangi benih pohon di tangannya sejenak, lalu mencoba mempraktikkan metode pemurnian roh. Begitu metode itu diaktifkan, benih pohon itu tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Jika metode pemurnian roh berhasil, harta spiritual itu perlahan akan menghilang dan akhirnya menyatu ke dalam otaknya. Namun, kini berbeda dari sebelumnya. Su Tang merasa bahwa kekuatan di tubuhnya terus-menerus diekstraksi dan menyatu ke dalam benih pohon. Pemurnian spiritual seharusnya dari luar ke dalam, tetapi sekarang dari dalam keluar. Namun, Su Tang dengan teguh memilih untuk mempercayai penilaian nalurinya. Ia tidak menghentikan metode tersebut dan terus mengalirkan urat-urat spiritual. Sumsum tulang, daging, dan darah Su Tang, bahkan energi spiritual yang mengalir deras di pembuluh darah spiritualnya, terus-menerus menghilang. Perasaan terkuras sedikit demi sedikit itu sungguh tidak nyaman. Dalam 12 tarikan napas, benih-benih pohon itu telah mengembang seukuran bola sepak. Mereka melayang di udara, perlahan berputar di sekitar Su Tang. Wen Xiang menatap spesies pohon itu dengan saksama, siap merespons kapan saja. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan wajah Su Tang memucat seperti kertas. Meskipun ia masih bertahan, ia sudah merasa ragu di dalam hatinya. Jika ia terus seperti ini, spesies pohon itu akan sepenuhnya menyerap semua vitalitas yang telah melekat pada abu suci itu. Namun, begitu anak panah dilepaskan,
tak ada jalan kembali. Karena Anda telah membuat pilihan yang nekat, setidaknya Anda harus memahaminya dengan jelas. Menyerah di tengah jalan adalah hal yang paling bodoh. Volume spesies pohon terus mengembang secara bertahap, dan akhirnya berubah menjadi bola-bola raksasa dengan diameter puluhan meter, dan kecepatan putarannya di sekitar Su Tang menjadi semakin cepat. Segera setelah itu, setiap spesies pohon melepaskan tirai cahaya, yang di dalamnya tampak bayangan pohon muda berkelap-kelip samar. Cabang dan daun pohon muda itu tumbuh subur, lalu layu, lalu mulai tumbuh lagi, mengulangi proses ini selama lebih dari 10 menit. Setelah lebih dari 10 menit, setiap spesies pohon berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Setelah itu, gugusan benih hijau muncul di pepohonan yang menjulang tinggi. Benih-benih itu jatuh tanpa angin dan mendarat di tanah. Dalam sekejap, benih-benih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi anakan, dan tunas-tunas hijau perlahan muncul dari tanah. Tak lama kemudian, tempat ini berubah menjadi hutan, tetapi semua pemandangannya hanyalah cahaya dan bayangan, ilusi, dan tidak ada dalam kenyataan. Wajah Su Tang semakin muram. Wen Xiang merasa ada yang tidak beres dan bergegas menghampiri Su Tang, berniat untuk menghentikan mantra Su Tang dengan paksa. Pada saat ini, dunia yang terbentuk oleh cahaya dan bayangan tiba-tiba meledak, dan hutan hancur dalam sekejap. Ranting-ranting dan dedaunan yang berserakan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke 8 spesies pohon asli. Namun, ukuran spesies pohon itu menyusut dengan cepat, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Su Tang. Tubuh Su Tang bergetar hebat, dan 8 spesies pohon asli tiba-tiba memasuki otaknya. Kemudian, pemandangan yang muncul dalam cahaya dan bayangan tadi terulang kembali. Spesies pohon itu tumbuh pesat dan melahirkan spesies pohon generasi kedua. Spesies pohon itu tumbang dan melahirkan bibit. Tak lama kemudian, spesies pohon generasi ketiga pun mulai tumbuh. Dalam sekejap, hutan tak berujung muncul di benaknya. Jiwa sejati berbentuk naga itu terus terbang seperti sebelumnya, dan dapat melewati hutan tanpa hambatan apapun, seolah-olah makhluk dari dua alam digabung paksa menjadi satu, tetapi mereka tidak saling memengaruhi. Bagi hutan, jiwa sejati berbentuk naga itu tidak ada. Ranting-ranting dan dedaunannya selalu sunyi, membiarkan jiwa sejati berbentuk naga itu terbang ke sana kemari. Bagi jiwa sejati berbentuk naga, hutan juga tidak ada. Dunianya tetap kosong dan tandus. Su Tang diam-diam merasakan perubahan di otaknya, dan tiba-tiba ia menyadari bahwa hutan tak terbatas itu terus-menerus memancarkan energi spiritual, sementara jiwa sejati berbentuk naga secara spontan menyerap energi spiritual tersebut. Ukurannya semakin membesar, dan kecemerlangannya semakin menyilaukan. Sejak terluka parah di Tiandu Po, Su Tang merasakan vitalitas untuk pertama kalinya. Namun, vitalitas itu bukan miliknya, melainkan milik jiwa sejati berbentuk naga. Rasanya, tidak ada bedanya. Selama jiwa sejatinya abadi, vitalitasnya tidak akan terputus. Setelah sekian lama, kesadaran Su Tang menghilang dari otaknya, lalu ia mengeluarkan segenggam kristal spiritual dari cincinnya, lalu mulai berlatih seni kehidupan abadi. Kristal-kristal kesadaran ilahi menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka, dan kesadaran ilahi yang tak tertandingi murni yang dihasilkan diserap ke dalam otak Su Tang. Kesadaran ilahi kemudian menjadi nutrisi bagi hutan. Dalam sekejap, hutan memancarkan energi spiritual yang dahsyat bagaikan laut, dan jiwa sejati berbentuk naga dengan riang mengejar energi spiritual tersebut, dan kekuatan yang dipancarkannya terus meningkat secara eksponensial. Wen Xiang di samping tersentak. Napas Su Tang mengembun dan tak menghilang. Napas itu berubah menjadi kepala naga raksasa. Kepala naga itu begitu menakjubkan dan tampak seperti makhluk hidup. Setelah beberapa jam, napas Su Tang mulai melemah, lalu ia perlahan membuka matanya. Bagaimana? Tanya Wen Xiang segera. Su Tang ragu sejenak tidak buruk, setidaknya aku masih punya beberapa ratus tahun lagi untuk hidup. Beberapa ratus tahun lagi hidup. Apa maksudnya? Tanya Wen Xiang bingung. Su Tang memutar pergelangan tangannya pelan, dan segenggam kristal ilahi muncul di tangannya. Selama aku masih memiliki benda ini, vitalitasku bisa terus berlanjut. Sebenarnya, aku sendiri belum sepenuhnya memahaminya, dan aku butuh waktu untuk memahaminya perlahan. Setelah mengatakan itu, wajah Su Tang berubah, lalu ia melompat. Jiwa sejati berbentuk naganya terus-menerus menyerap kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh hutan, sementara jiwa sihirnya menyerap energi naga dari jiwa sejati berbentuk naga. Namun, tidak ada yang aneh dengan Yuan Po dari 3 panah terbakar dan tongkat teratai hijau. Hanya Yuan Po dari Zirah Ibel yang lepas kendali dan tampaknya telah membangkitkan kesadaran spiritualnya sendiri. Su Tang melepaskan pedang ajaibnya, lalu ia tertegun. Seluruh jiwanya menyatu dengan jiwa sejati berbentuk naga. Ia mengaktifkan pedang ajaibnya, dan jiwa sejati berbentuk naga itu merasakannya. Mungkin karena kehidupan mekanisnya, Su Tang secara alami menghitung berapa banyak daya yang telah dikuras pedang ini dari jiwa sejati berbentuk naga.
Ia bahkan dapat menghitung persentasenya dengan sangat presisi. Dengan kata lain, jika ia ingin menguras 1% daya, maka itu akan menjadi 1%, tanpa kesalahan sedikit pun. Kapan dia memperoleh kendali yang begitu hebat? Akan tetapi, karena dia telah mengeluarkan kekuatan, cahaya yang dipancarkan oleh jiwa sejati berbentuk naga menjadi sedikit redup. Su Tang tertegun sejenak, lalu mengayunkan pedang ajaib dan menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Boom! Tirai cahaya ungu tiba-tiba mekar. Kekuatan luar biasa itu tak hanya membuat Wen Xiang berubah warna, tetapi juga membuat Su Tang ketakutan. Tirai cahaya itu melesat langsung ke kubah setinggi beberapa ribu meter, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah. Pasir, batu, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berjadewa bagai tetesan air hujan, menghantam tanah dengan keras, menimbulkan ledakan gemuruh. Ekspresi Su Tang kembali aneh. Dulu, ketika ia mengayunkan pedang ajaib, ia tidak perlu sengaja mengendalikan kekuatan yang ingin dilepaskannya. Rasanya seperti berjalan. Apakah ia harus memikirkan apakah akan melangkah dengan kaki kiri atau kanan terlebih dahulu? Ia hanya mengandalkan insting. Namun kini, ada jiwa sejati berbentuk naga di antara dirinya dan pedang ajaib itu. Perasaan itu sangat aneh, dan ada banyak hal yang perlu ia alami kembali secara perlahan. Dulu, ketika berlatih, ia hanya perlu mencari harta karun spiritual dan menyempurnakannya selangkah demi selangkah, tetapi metode pemurnian spiritualnya telah hancur. Agar dapat berlatih di masa depan, ia harus menemukan jalan baru yang cocok untuknya. Sepertinya kau tidak mengerahkan cukup tenaga, kata Wen Xiang, kali ini, cobalah sekuat tenagamu. Su Tang menatap pedang ajaib itu lama sekali, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani. Tidak berani, tanya Wen Xiang penasaran, apa maksudmu? Aku tidak bisa mengendalikannya. Su Tang tersenyum pahit. Ia baru saja mengekstrak 20% kekuatan jiwa sejatinya, tetapi energi pedangnya begitu dahsyat. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dunia ini mungkin akan hancur. Terlebih lagi, kekuatan jiwa sejatinya tidak lenyap bersama pedang itu, melainkan masih tersembunyi di dalam pedang ajaib. Ia bisa merasakan pedang ajaib itu menjadi sangat berat. Jika ia sedikit saja rileks, pedang ajaib itu mungkin akan jatuh dari tangannya. Aku masih tidak mengerti, Wen Xiang mengerutkan kening. Nanti aku kasih tahu kalau sudah ketemu. Aku masih bingung, kata Su Tang. Kapan kamu mendapatkan energi naga? Wen Xiang mengganti topik pembicaraan. Naga Qi, Su Tang tertegun. Selama kau melatih keterampilan spiritualmu, napasmu akan mengembun menjadi energi naga. Apa kau tidak tahu itu? Tanya Wen Xiang. Aku tidak peduli, kata Su Tang, lalu menyipitkan mata dan mengalirkan pembuluh darah spiritualnya sedikit demi sedikit. Benar saja, ia merasakan napasnya mengembun menjadi kepala naga yang besar dan berwarna-warni. Tiba-tiba aku teringat ide bagus, kata Wen Xiang tiba-tiba. Oh. Ide bagus apa? Tanya Su Tang. Akan kupikirkan dan kukatakan nanti. Wen Xiang berkata, ini untukmu, mungkin kau membutuhkannya. Setelah itu, Wen Xiang mengulurkan tangannya dan sepotong kristal pikiran ilahi tiba-tiba muncul di udara, jatuh ke tanah dan menumpuk menjadi menara pasir. Su Tang menatap Sata dengan linglung untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata tanpa berpikir, kamu sangat imut. Wen Xiang tertegun sejenak, wajahnya sedikit memerah. Dan akhirnya dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Faktanya, jumlah kristal dewa yang dijarah Su Tang puluhan kali lipat lebih banyak daripada yang dijarah Wen Xiang. Tentu saja, ia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi ia hanya tidak ingin melihat kristal dewa itu terekspos di hutan belantara. Lagi pula, hanya yang ada di atas ring yang menjadi miliknya. Aku sudah membereskannya, kata Su Tang sambil menyeringai, kau hanya seorang pemulung saja. Wajah Wen Xiang langsung memucat. Ia memelototi Su Tang dengan kesal, lalu mengangkat tangannya dan menggulung menara pasir di tanah ke dalam cincinnya. Aku masih punya banyak. Kalau kamu kurang, kamu bisa minta padaku, kata Su Tang. Saya tidak tertarik, jawab Wen Xiang acuh tak acuh. Itu tidak seperti dirimu, kata Su Tang terkejut, kau berkeliaran membawa lonceng kematian. Sisa-sisa kuil pembasmi dewa mengandalkanmu. Dulu saat kita bekerja sama, bukankah kau selalu menjarahku habis-habisan? Kalian adalah sisa-sisanya, kata Wen Xiang, lalu raut wajahnya kembali tenang dan dia tersenyum lagi. Kalian mengerti aku. Kita sudah menikah begitu lama, kalau aku masih tidak mengerti maksudmu, berarti aku benar-benar bodoh, kata Su Tang. Jangan bicara omong kosong, yang memegang parang itu istrimu. Wen Xiang mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak mau dibacok sampai hancur. Lain kali, hati-hati dengan ucapanmu. Hehe, Su Tang berhenti sejenak. Jangan bertele-tele. Ada yang ingin kau tanyakan padaku. Baiklah, aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu yang besar, kata Wen Xiang. Silakan, jawab Su Tang.
Kamu harus berjanji padaku dulu. Wen Xiang menatap Su Tang dalam-dalam. Jangan beri aku itu. Su Tang menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau itu Xiaoru, aku pasti akan setuju tanpa ragu, karena dia tidak terlalu licik. Tapi kau berbeda. Ada apa dulu? Aku baru saja mengambil risiko besar untuk tetap bersamamu, dan beginilah caramu membalasku. Secercah kesedihan terpancar di mata Wen Xiang. Kau mau membalas budiku? Baiklah. Su Tang berkata sambil tersenyum, aku pernah memberimu lonceng evolusi agung, harta spiritual setenar lonceng kematian. Aku juga punya 3 elemen Netherworld. Setelah kekuatan Pangeran ke-6 Gongfu melemah, aku akan mengambil 3 elemen Netherworld dan memberikannya kepadamu. Jika itu belum cukup, kita akan membagi kristal pikiran ilahi yang kuperoleh menjadi 2. Kurasa kau seharusnya sudah puas dengan itu, kan? Aduh, Wen Xiang mendesah sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang aku hanya ingin janji darimu. Kenapa begitu sulit? Aku selalu curiga, semakin sering kau mengatakannya, semakin kecil kemungkinan aku akan gegabah menyetujuinya. Su Tang juga mendesah siang-siang, jujurlah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Enyahlah. Wen Xiang sedikit malu ketika melihat Su Tang tiba-tiba menyebut nama panggilan yang mereka gunakan saat bermesraan. Lalu ia perlahan mengeluarkan sebuah token giok dan melambaikannya di depan Su Tang. Apakah kau masih mengenali jimat naga ini? Bukankah ini yang diberikan pangeran tertua Ciwen padamu? Kata Su Tang. Ya, Wen Xiang mengangguk. Sekarang pangeran tertua Ciwen sudah meninggal, jadi, aku ingin mengambil alih sumber matahari dan bulannya. Su Tang, maukah kau membantuku? Su Tang tiba-tiba tertegun, lalu hampir melompat. Apa kau takut? Tanya Wen Xiang dengan suara berat. Aku tidak takut. Mata Su Tang berkedip, lalu bergumam, pangeran tertua Ciwen sudah mati, dan kau ingin mengambil alih sumber matahari dan bulannya, dan pangeran ke-6 Gongfu disegel oleh catatan pembasmi IBL-ku, jadi. Benar sekali. Mata Wen Xiang berbinar-binar. Tepat sekali. Jika kau membantuku merebut sumber matahari dan bulan, aku akan membantumu menduduki kediaman pangeran ke-6 Gongfu. Su Tang mengerutkan kening dan mondar-mandir. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepala dan berkata, ada yang salah. Ada apa? Tanya Wen Xiang. Aku bisa membantumu merebut sumber matahari dan bulan. Kau memiliki jimat naga milik pangeran tertua Ciwen. Anggap saja kau telah menerima wasiat pangeran tertua Ciwen dan singkirkan beberapa pembuat onar. Tak seorang pun akan berani menghentikanmu. Su Tang berkata, tapi jika aku berani mengincar pangeran ke-6 Gongfu, aku akan mendapat masalah. Para pangeran naga sejati lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Selama kita mengatakan bahwa pangeran tertua Ciwen dan pangeran ke-6 Gongfu sedang bertapa di suatu tempat, kurasa para pangeran naga sejati itu juga akan merasa khawatir, kata Wen Xiang. Kau tidak mengerti, kata Su Tang, 9 putra naga sejati terhubung oleh aura. Jika satu mati, yang lain akan merasakannya. Tidak mungkin. Wen Xiang sedikit tidak yakin. Saat pertama kali aku muncul dari langit berbintang, takdir mempertemukanku dengan beberapa dewa bintang untuk melenyapkan pangeran ke-9 Jiaotu. Kemudian pangeran-pangeran lainnya tiba, dan tak lain adalah pangeran ke-6 Gongfu. Kata Su Tang, kalau tidak, untuk apa aku melawannya begitu sengit saat kita bertemu? Saat itulah dendam kami ditempa. Wen Xiang merenung cukup lama. Jadi, pangeran naga sejati lainnya sudah tahu bahwa pangeran tertua Ciwen telah meninggal. Kau seharusnya tahu. Su Tang mengangguk. Kesempatan yang luar biasa, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Wen Xiang sangat tidak rela. Mustahil untuk menduduki sumber matahari dan bulan, kata Su Tang, namun, merampok sumber matahari dan bulan masih bisa diperdebatkan. Hanya perampokan. Berpuas diri saja. Su Tang tersenyum kecut. Aku penasaran berapa banyak orang yang mengincar tempat suci untuk berkultivasi yang menyimpan kekuatan spiritual seperti ini. Hanya denganmu dan aku, kultivasi kita masih jauh dari cukup. Di mana teman-temanmu? Kalau soal tanah harta karun seperti ini, pasti ada makhluk agung setingkat Star Lord yang turun tangan. Bagaimana kita bisa mengandalkan mereka? Su Tang menggelengkan kepalanya. Di antara kita, hanya aku dan Helan yang bisa melawan Star Lord. Oh. Wen Xiang mendesah dalam-dalam. Pangeran tertua Ciwen telah beroperasi di sumber matahari dan bulan selama lebih dari 10.000 tahun. Sungguh suatu keberuntungan besar bisa membawa pergi semua hartanya. Apa kau masih belum puas? Su Tang berkata, mari kita keluar dan berdiskusi dengan mereka dulu. Mari kita kumpulkan kebijaksanaan kita dan temukan solusi praktis. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wen Xiang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Tapi, aku harus pergi ke istana pangeran ke-6. Apapun yang terjadi, kata Su Tang tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Wen Xiang. Aku punya 2 kakak laki-laki yang belum pernah kutemui, yang ditawan di sana oleh pangeran ke-6 Gongfu, kata Su Tang.
Konon, mereka datang ke sini untuk membimbingku, dan akibat dari bencana ini adalah kesalahanku. Sungguh tidak baik bagiku untuk berpangku tangan dan melihat mereka menderita, padahal aku tahu nasib mereka. Lalu mengapa kamu tidak pergi sebelumnya? Tanya Wen Xiang. Sebelumnya, kalau aku ke sana sebelumnya, aku cuma bakal mati. Aku nggak bisa menyelamatkan mereka sama sekali. Su Tang berkata, kita nggak usah bahas itu dulu. Ayo pergi. Di atas bumi, area di dekat tambang telah hancur. Para biksu di bawah Pangeran Agung Ciwen melancarkan serangan balik yang putus asa. Untungnya, hanya dua makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang yang datang. Salah satunya terluka oleh Ratu Lebah dan akhirnya tewas di tangan Su Tang. Yang lainnya terluka oleh Pangeran Agung Ciwen. Ada juga beberapa biksu setingkat penguasa agung yang dibasmi satu persatu oleh Helan Fei Qiong. Biksu yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Di dalam urat-urat mineral yang terus-menerus, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka melambaikan harta spiritual di tangan mereka dan terus-menerus membombardir urat-urat mineral tersebut. Su Tang dan Wen Xiang terbang mendekat dan terkejut melihat sosok-sosok padat di bawah. Su Tang menoleh dan melihat Helan Fei Qiong dan yang lainnya duduk di panggung batu yang tinggi. Ia memanggil Wen Xiang dan terbang menuju panggung. Panggungnya tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi, dengan tempat duduk di tengahnya. Seharusnya ini adalah pos jaga tempat para biksu manusia burung menjaga tambang. Tatapan mata Helan Fei Qiong sedikit malas, dan wajahnya tampak tidak senang, tampak sedikit lelah. Hanya Helan Fei Qiong yang duduk di sana. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanah, tetapi dalam keributan di tambang, semua itu berkat Helan Fei Qiong yang membalikkan keadaan, sehingga statusnya pun terbentuk. Termasuk Fang Yis, semua orang sangat menghormati Helan Fei Qiong. Siapa orang-orang di bawah sana? Dari mana mereka? Tanya Su Tang. Dia milikku, kata Helan Fei Qiong lemah. Orang-orangmu, Su Tang tercengang, ada apa denganmu? Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Lain kali aku harus memanggil lebih sedikit orang, kata Helan Fei Qiong. Andai saja aku bisa membawa panggung penguasa jahat suatu hari nanti, gumam Su Tang. Jika ia bisa mencium aromanya saja, seharusnya ia tak kesulitan melakukannya. Namun, proses penempaan panggung penguasa jahat sangat lambat, dan ia tak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Sekalipun aku harus mengorbankan segalanya, aku akan membeli benih roh tingkat domain. Wajah pedagang domain bintang itu dipenuhi rasa iri. Lupakan saja, kata Ding Hai Xingjun, benih roh tingkat domain selalu banyak peminatnya. Siapa yang akan menjualnya? Kalaupun ada yang menjual, pasti bukan giliranmu. Kalau begitu, ambil satu. Jawab pedagang domain bintang itu sambil menggertakkan gigi. Su Tang menghela napas lega. Saat berada di dunia manusia, ia menatap langit berbintang. Ia berpikir bahwa benih roh tingkat domain sangatlah umum. Di dunia manusia sekecil itu, ia mendapatkan panggung dewa jahat, Helan Fei Qiong mendapatkan 1000 benih roh agung, dan cium wangi membawa lonceng kematian. Akan ada lebih banyak kesempatan bagi para dewa bintang di luar sana. Namun, baru setelah ia keluar, ia menyadari betapa berharganya benih roh tingkat domain. Misalnya, Golden Crow Star Lord juga memiliki benih roh, tetapi jelas belum mencapai tingkat domain. Ruang di dalamnya sangat kecil dan tidak dapat menampung makhluk hidup apapun. Hanya ada satu cara untuk memajukan benih roh ke tingkat domain, yaitu dengan memeliharanya secara perlahan dengan kesadaran ilahi. Proses ini sangat panjang, seringkali memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dan mungkin tidak berhasil. Lebih lanjut, benih roh berbeda dari harta roh. Harta roh hanyalah benda eksternal, sementara benih roh, dalam arti tertentu, telah menyatu dengan kehidupan pemiliknya. Ketika pemiliknya meninggal, benih roh akan hancur hanya dengan sedikit pikiran, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya akan terkubur bersamanya. Jika benih roh adalah sebuah dunia, maka sang pencipta adalah sang penguasa. Ketika sang pencipta meninggal, dunia akan runtuh secara alami. Platform dewa jahat dan benih spiritual 1000 besar keduanya dilestarikan oleh pemilik sebelumnya sebagai semacam warisan. Pemilik lonceng kematian sebelumnya bersembunyi di dalam lonceng kematian, nyaris tak selamat, sehingga benih spiritualnya dilestarikan. Roh, kalau semudah itu, aku pasti sudah mendapatkan benih roh sejak lama, kata Fang Yise. Su Tang menyapu matanya dan melihat mayat-mayat di panggung tinggi. Itu pasti para biksu di bawah tahta pangeran tertua Ciwen, puluhan jumlahnya. Kalian bertengkar hebat di sini, kata Su Tang. Ketika para kultivator itu mati, mereka pasti akan meninggalkan banyak sumber daya. Namun, Su Tang pernah bekerja sama dengan Zhen Miao Xingjun sebelumnya ketika ia keluar dari langit berbintang. Aturan tindakannya juga dipengaruhi oleh Zhen Miao Xingjun. Semakin banyak usaha yang ia lakukan, semakin banyak sumber daya yang bisa ia dapatkan. Jadi,
Apapun yang tersisa di sini, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi jika orang lain ingin mendapatkan kristal-kristal ilahi itu, ia tidak akan setuju. Tentu saja, jika seseorang sangat membutuhkan kristal kesadaran ilahi, selama sikapnya cukup tulus, dia akan memberinya. Ini saling membantu, ini persahabatan antara teman. Aturan adalah aturan, persahabatan adalah persahabatan, Su Tang membedakan kedua aspek ini dengan jelas. Tidak apa-apa, kata Helan Fei Qiong, apa yang terjadi di sana? Kau seharusnya menceritakannya pada kami, kan? Pangeran tertua, Qi Wen, telah diracuni oleh racun mematikan yang tak tersembuhkan, dan pangeran keenam, Gong Fu, telah kusegel, kata Su Tang. Ia berhenti sejenak, jadi, sepertinya kita bisa mendapatkan manfaat besar lainnya. Dari mana manfaatnya? Tanya Ding Haixingjun buru-buru. Su Tang menoleh ke arah Wen Xiang, yang mengangkat tangannya dan melemparkan jimat naga ke arahnya. Su Tang menerimanya dan berkata, ini pemberian pangeran tertua Qi Wen, yang memberinya kendali sementara atas sumber matahari dan bulan. Namun, bakatnya masih terbatas, dan dia bukan murid langsungnya. Dia tidak bisa menaklukkan para kultivator itu. Kita hanya bisa merebutnya dan lari. Semua orang terdiam. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk datang ke alam spiritual manusia burung hanya demi merebut urat mineral ini. Kini setelah urat mineral itu berada di tangan mereka, bahkan sebelum mereka sempat bernapas, Su Tang kembali mengajukan tawaran besar. Dengan status dan kedudukan pangeran tertua Qi Wen, keuntungan yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 10.000 tahun berbisnis seharusnya jauh melebihi pendapatan dari jalur ini, bukan? Akan tetapi, sebelum kita dapat menikmati manfaat langsungnya, kita harus mengambil risiko pergi ke sumber matahari dan bulan. Keberuntungan seperti ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Orang-orang serakah dan akhirnya akan mati kelaparan. Tak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Beberapa dari mereka memang tak perlu bicara. Jika Su Tang ingin pergi, ikuti saja dia. Yang lain sedang mempertimbangkan untung ruginya. Pergi ke Sun and Moon Origin bukan main-main, gumam Ding Haixingjun. Sun and Moon Origin adalah sarang pangeran tertua Qi Wen. Ada puluhan ribu kultivator di dalamnya. Jika kita benar-benar membuat masalah, satu ludah dari masing-masing dari mereka bisa menenggelamkan kita. Kau melebih-lebihkan mereka, kata Fang Yise. Pangeran tertua Qi Wen sudah mati. Mereka hanyalah gerombolan. Ketika mereka mengetahui berita itu, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah mencari pendukung lain, atau menjarah lebih banyak barang untuk mempersiapkan masa depan mereka. Siapa yang akan bertarung sampai mati? Kematian pangeran tertua Qi Wen pasti akan mengguncang garis keturunan naga sejati. Jika pangeran naga sejati lainnya menyerbu sumber matahari dan bulan, maka kita akan kena paku besar, kata Bu Kesingjun lirih. Belum tentu. Pedagang wilayah bintang menggelengkan kepalanya. Saat ini di luar sangat kacau. Meskipun wilayah suci aliansi Dao Surgawi telah direbut, dan tampaknya dewa sejati telah musnah, hanya tulang belulang mereka yang rusak fondasi mereka tetap utuh. Mengingat gaya aliansi Dao Surgawi di masa lalu, mereka pasti akan membalas dengan segala cara. Saat ini, pangeran naga sejati lainnya hanya akan tinggal di wilayah spiritual mereka sendiri dan tidak akan keluar dengan mudah. Masuk akal, Bu Kesingjun mengangguk. Menduduki satu lagi sumber matahari dan bulan hanya akan memberi mereka keuntungan terbatas. Lagi pula, ada pangeran lain yang mengincar mereka dengan rakus. Mereka perlu memberikan sebagian untuk mempertahankan posisi mereka. Jika mereka merebut sumber matahari dan bulan, alam spiritual mereka akan diserang oleh aliansi Dao Surgawi. Itu akan menjadi bencana besar. Benar sekali. Kalau aku pasti akan melindungi yayasanku sendiri dulu, kata pedagang domain bintang itu. Tapi, Su Tang tiba-tiba angkat bicara, jika berita kematian pangeran tertua Qi Wen menyebar, para kultivator Liga Tiandao mungkin akan menyerang sumber matahari dan bulan, karena di sanalah letak terlemahnya. Jangan lupa, ada juga Feng Xia Manor, milik pangeran ke-6 Gongfu, kata Raja Bintang Bayangan Ibel. Kita harus kemana dulu? Dilihat dari sikap Raja Bintang Bayangan Ibel, dia seharusnya mendukung Su Tang. Dia bertanya siapa yang harus dia datangi, bukan apakah akan pergi atau tidak. Jangan khawatir tentang alam roh pangeran ke-6 Gongfu, kata Su Tang. Aku hanya menyegelnya. Selama aku bisa menjaga jejak napasnya tetap hidup, pangeran-pangeran lain tidak akan bisa merasakan keanehannya. Jadi, sebaiknya kita pergi ke Sun and Moon Origin dulu. Tanya Ding Haixingjun dengan wajah muram. Ia benar-benar tak bisa mengambil keputusan. Kalau ia pergi, ia akan ketakutan. Kalau tidak pergi, ia pasti enggan pergi. Pangeran tertua Qi Wen telah menguasai tempat ini selama lebih dari 10.000 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah ditaklukkan? Kurasa kita bahkan tak bisa melewati segel luarnya. Aku bisa membawamu ke sana, kata Wen Xiang tiba-tiba. Apa yang akan terjadi jika ini berakhir?
Tanya Ding Haixingjun, selama satu kultivator saja curiga dan berteriak, kita akan hancur berkeping-keping. Mereka tidak berani, jawab Wen Xiang ringan. Denganmu, Ding Haixingjun mengerutkan kening. Apa yang mereka bicarakan sekarang adalah masalah hidup dan mati. Dia sangat tidak senang dengan ucapan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Aku tidak bisa, kata Wen Xiang, lalu menoleh ke samping dan berkata, senang dia ada di sini. Ding Haixingjun terdiam sejenak. Kekuatan Tianmo memang salah satu yang terbaik di antara kita, tapi menghadapi para kultivator sumber matahari dan bulan yang berdatangan bagai air pasang, sekuat apapun dia, apa yang bisa dia lakukan? Dia memiliki energi naga, siapa yang berani menyentuhnya? Kata Wen Xiang. Ki naga, Ding Haixingjun terkejut dan tiba-tiba berdiri. Kau, dari mana kau mendapatkan energi naga itu? Apa kau keturunan naga sejati? Itu tidak benar. Bisakah kau menaklukkan para kultivator sumber matahari dan bulan hanya dengan mengandalkan energi naga? Tanya Su Tang lembut. Tentu saja, kata Wen Xiang, aku bahkan bisa mengatakan bahwa kau telah menerima ajaran rahasia dari pangeran tertua Ciwen. Mereka tidak akan pernah meragukannya. Energi naga adalah buktinya. Murid-murid Ciwen telah berlatih sampai sekarang, tetapi mereka belum mampu memadatkan sedikit pun energi naga. Jika kau pergi, mereka harus minggir. Aku tahu sedikit tentang garis keturunan naga sejati, lanjut Fang Yize, bahkan jika dia memiliki energi naga, tidak ada jaminan bahwa para kultivator asal matahari dan bulan akan patuh menjauh. Para kultivator biasa tidak akan berani mengajukan keberatan, kata Wen Xiang. Dua penguasa bintang di bawah putra mahkota Agung Ciwen telah meninggal di sini. Penguasa lagu surgawi selalu bersikap rendah hati. Selama kita tidak menekannya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan. Satu-satunya masalah adalah penguasa Kunpeng. Jika kita tidak menyingkirkannya, akan sulit bagi kita untuk berhasil. Di mana murid langsung pangeran tertua Ciwen? Fang Yize bertanya lagi. Mereka tak lebih dari penguasa agung. Wen Xiang mendesah pelan, lalu melirik Su Tang bagaimana mungkin dia meremehkan lawan setingkat penguasa agung sekarang. Hanya penguasa Kunpeng yang layak melawannya. Aku pernah mendengar tentang penguasa Kunpeng, kata pedagang wilayah bintang. Orang itu sangat sulit dihadapi. Konon, dia telah berlatih bahkan lebih lama daripada naga sejati kuno. Namun, ketika dia berubah menjadi seekor roh, dia disergap oleh musuh bebuyutannya dan jantungnya digali dan dimakan. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawanya, tanpa jantungnya, dia tidak akan pernah bisa menembus alam dewa sejati. Semua orang berdiskusi cukup lama. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin jelas pula gagasan mereka. Inilah manfaat dari brainstorming. Tentu saja, keputusan akhir harus diambil oleh seseorang. Jika tidak, berapa lama pun mereka berdiskusi, mereka tidak akan bisa mencapai konsensus. Semua orang sudah mengatakan hampir semuanya. Su Tang tiba-tiba berkata, mau pergi atau tidak, sudah waktunya untuk mengungkapkan pendapatmu. Qianji, apa maksudmu? Silsilah naga sejati begitu agung. Kita akan membuat masalah di sarang mereka. Tentu saja aku harus ikut bersenang-senang dalam acara akbar ini, kata Helan Fei Qiong ringan. Baiklah, Su Tang menatap Fang Yize Suetu. Bagaimana denganmu? Karena kalian berdua akan pergi, aku juga akan mengikutimu, Fang Yize tersenyum. Kenyataannya, Fang Yize telah mengembangkan rencana politiknya sendiri melalui pelatihan bertahun-tahun. Kata-katanya mungkin terdengar sepele, tetapi bisa memiliki efek yang halus. Su Tang dan Helan Fei Qiong adalah yang terkuat di antara kelompok itu, dan kata-kata Fang Yize memberi kesan trio kekuatan. Setidaknya di lingkaran kecilnya, dialah yang benar-benar memiliki keputusan akhir. Ketika Fang Yize, Ding Haixingjun, dan Mo Ying-xingjun pertama kali bertemu, status mereka setara, dan mereka membahas segala hal bersama. Fang Yize mengandalkan intrik politik semacam ini untuk terus-menerus menciptakan petunjuk, sementara Ding Haixingjun dan Mo Ying-xingjun mungkin mengkhawatirkan persahabatan mereka atau hal lain dan tidak ingin bersaing dengan Fang Yize. Seiring berjalannya waktu, situasi terbentuk dengan Fang Yize di puncak. Sudah waktunya kau mengatakan sesuatu. Su Tang menatap pedagang domain bintang itu lagi. Aku akan mengikutimu, kata pedagang wilayah bintang. Tuan Buke, bagaimana denganmu? Su Tang menatap Tuan Buke. Dewa keberuntungan mengangkat tangannya, tatapannya menyapu Su Tang, Helan Fei Qiong, Si Xiaoru, dan Wen Xiang, lalu dia terkekeh dan berkata, aku juga pergi. Sesuai dengan kebiasaanmu, kamu harus belajar dulu, kata Ding Haixingjun. Tidak perlu. Dewa keberuntungan tampak sangat yakin. Reinkarnasi, apakah kamu ingin pergi? Kata Su Tang. Tentu saja aku akan mengikuti guruku, jawab Jiang Hukuan lembut. Oke, Su Tang mengangguk. Semuanya, istirahatlah yang cukup beberapa hari ini. Setelah urat bijihnya ditambang,
kita akan berangkat. Urat mineral Xuanji membentang lebih dari 10 mil. Jika Su Tang dan yang lainnya menggalinya, mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Mereka tidak bisa sembarangan menghancurkan urat mineral tersebut. Benih Xuanji penuh dengan energi spiritual. Setelah rusak, energi spiritual tersebut akan menghilang dengan sangat cepat. Meskipun mereka telah meraup untung besar dan memiliki tujuan besar baru, mereka semua telah melewati masa-masa sulit sedikit demi sedikit dan sangat mementingkan setiap benih Xuanji. Namun, Helan Fei Qiong memanggil banyak kultivator dari benih roh 1000 besar miliknya, dan kecepatan penambangannya jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 5 hari, area urat biji yang luas menghilang tanpa jejak. Biji yang mengandung Xuanjizi juga merupakan material berkualitas tinggi dan harus diangkut. Para biksu menyingkirkan Xuanjizi yang telah disortir dan membawa biji yang pecah keluar, menumpuknya menjadi ratusan bukit kecil. Sementara para biksu sedang memilah biji, tak seorang pun berminat untuk berlatih. Mereka duduk diam di panggung tinggi, menatap kosong ke arah menara tinggi yang dibangun Xuanjizi. Itu Xuanjizi. Dulu, mereka rela mengambil risiko dan melewati api dan air hanya demi beberapa orang. Sekarang, dengan Xuanjizi yang tak terhitung jumlahnya terbaring di sana, mereka masih bisa tenang dan berlatih. Sungguh tidak biasa. Bahkan Su Tang dan Helan Fei Qiong pun tak bisa tenang. Mereka berdua adalah pemimpin sekte dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tak bisa hanya mengurus diri sendiri. Panen ini sangat penting. Hanya Wen Xiang yang tampak santai, karena ia tidak memiliki bagian. Meskipun Su Tang adalah salah satu pemimpin tim sementara ini, ia tidak akan pernah membela Wen Xiang. Mengambil bagian tambahan sama saja dengan merampok. Bagi tim seperti ini, pembagian yang tidak adil seringkali menjadi penyebab utama perpecahan seluruh tim, dan bahkan dapat menyebabkan bencana berdarah. Akhirnya, semua biji telah disortir. Bai Ze memerintahkan para biksu untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Kemudian, ia mengambil benih spiritual dari Helan Fei Qiong dan mengikutinya keluar. Anak itu semakin kuat, kata Su Tang sambil tersenyum. Karena dia mengikuti orang yang tepat. Helan Fei Qiong pun ikut tertawa. Dia saudara kembar Santo Beku, kan? Bisik Wen Xiang. Waktu aku pergi, ku dengar para Santo Pengshan sudah bergabung untuk menaklukkan langit berbintang. Kalau mereka bertemu lagi, mungkin akan ada masalah lagi. Di waktu luang, aku pernah menyebut-nyebut tahta suci beku kepadanya, kata Su Tang. Tapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak lagi menyimpan kebencian seperti itu. Justru karena dia diusir dari Pengshan, dia punya kesempatan seperti sekarang. Kalau dipikir-pikir, itu pasti keberuntungannya. Tahta suci beku tidak akan berpikir begitu, kata Wen Xiang, terutama karena, dia telah memperoleh hati biru es. Akulah yang memberinya hati biru es. Jika tahta suci beku tidak puas, kau bisa datang kepadaku. Helan Fei Qiong mencibir. Hari itu, ia melawan balik ke Pengshan dan merebut hati biru es dari gua es tahta suci beku. Itulah sebabnya tahta suci beku begitu marah dan hampir memanggil semua biksu di dunia untuk mengepung Helan Fei Qiong. Mereka pergi bersama, dan mereka seharusnya bersama sekarang, kata Wen Xiang. Apa gunanya punya lebih banyak orang? Kata Helan Fei Qiong. Ini jelas sebuah umpatan, tetapi wajah Helan Fei Qiong terlalu murni dan tanpa celah, dan suaranya begitu jernih dan panjang sehingga ia membuat umpatan itu terdengar seindah membaca puisi. Jika orang-orang suci itu melihatmu hari ini, ekspresi mereka pasti sangat menarik. Su Tang tersenyum jika mereka terlalu bersemangat dan mulai bertarung tanpa mempedulikan apapun, itu akan menjadi lebih seru. Pada saat ini, Sanbo Xingjun datang sambil tersenyum dan berkata, kalian berdua, bagaimana Xuanjizi ini harus dibagi? Kalian berdua perlu membuat aturannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sanbo Xingjun, yang lain juga berjalan perlahan. Ini masalah besar. Aku sudah memikirkannya matang-matang, kata Helan Fei Qiong. Jika Ibel itu tidak membasmi pangeran tertua, Ciwen, kita mungkin tidak punya waktu untuk menggali urat mineral itu. Jika aku tidak menghentikan para bangsawan agung itu, kita tidak akan bisa menempati tempat ini. Jika Ding Hai Xingjun tidak memberi kita petunjuk, bagaimana kita bisa tahu ada urat mineral tersembunyi di sini? Jadi, kita bertiga akan bagi 50%, dan kau bisa bagi 50% sisanya. Bagaimana menurutmu? Ding Hai Xingjun menunjukkan ekspresi gembira. Ia ingin berbicara setuju, tetapi karena ia memiliki porsi yang lebih besar, rasanya kurang pantas baginya untuk berbicara lebih dulu. Maka, ia melirik Fang Yis dari sudut matanya. Fang Yize merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, itu adil, tapi kita juga harus mendistribusikan ulang orang-orang ini. Bagaimana cara membaginya? Tanya Dewa Keberuntungan. Si Hai membawa kami ke sini dengan mobil terbang, sehingga kami tidak perlu repot. Peramal menggunakan ramalan dewa untuk memberi kami keyakinan, itulah sebabnya kami berani datang.
Mo Ying dan saya berusaha keras untuk menghentikan para kultivator dari garis keturunan naga sejati. Fang Yize berkata, kami berempat akan membagi 30%, dan 20% sisanya akan dibagi di antara orang-orang lainnya. Oke, Sanbao Xingjun mengangguk tanpa ragu. Dia orang yang mudah puas. Lagi pula, dia tidak terlalu berusaha. Meskipun dia terdaftar di kelompok terakhir, dia masih bisa mendapatkan ribuan Xuanjizi, atau bahkan lebih. Si Xiaoru dan Jiang Hukuan secara alami tidak berarti, karena mereka juga tidak berkontribusi banyak. Semua orang tak kuasa menahan napas lega. Saat memutuskan bagaimana menyalurkan dana tadi, semua orang berkeringat. Berdasarkan pengalaman, inilah saatnya konflik internal akan pecah. Untungnya, Helan Feiqiong bersikap terbuka dan jujur, serta memulai dengan baik. Faktanya, dalam hal prestasi nyata, Helan Feiqiong, Su Tang dan Ding Hai Xingjun memang memenuhi syarat untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi yang tersisa terlalu sedikit, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan merasa kesal. Setelah pembagian selesai, semua orang memasukkan Xuanjizi yang pantas mereka dapatkan ke dalam ring penyimpanan. Mereka semua berseri-seri kegirangan. Bahkan Helan Feiqiong pun tak kuasa menahan senyum. Keberuntungannya memang sudah sangat baik, tetapi ia takut membandingkan diri dengan orang lain dalam segala hal. Ia memiliki Su Tang di sisinya. Dakian Lingzongnya tentu saja jauh lebih kuat daripada Xie Juntai milik Su Tang. Masalahnya, Su Tang memiliki terlalu banyak koneksi, dan ia hanya memiliki 1,5 orang yang berguna di sekitarnya, satu adalah Bai Ze dan setengahnya lagi adalah Yao Hu. Penerimaan begitu banyak Xuanjizi akhirnya memecahkan masalahnya yang mendesak. Wen Xiang mengedipkan mata pada Su Tang, lalu melayang ke samping. Su Tang tahu ada yang tidak beres dengan Wen Xiang, jadi ia buru-buru mengikutinya. Beri aku Xuanjizi, kata Wen Xiang lugas tanpa mengatakan pinjam. Berapa? Tanya Su Tang. Dan dia pun menjawab terus terang. Sekitar 200, kata Wen Xiang. Su Tang mengeluarkan 2 kotak kosong, lalu mengeluarkan Xuanjizi dari ring dan mengisi celah-celah di dalamnya. Ia tidak pelit. Wen Xiang bilang 200, dan memang 200, dan ia tidak akan memberi lagi. Kotak seperti ini dibuat khusus dan umumnya bisa menampung 100. Bagian bawah kotak dilapisi semacam busa, yang cukup untuk menahan Xuanjizi dengan ukuran yang sedikit berbeda agar Xuanjizi yang ditumpuk tidak saling bertabrakan. Wen Xiang mengambil kotak itu dan terkekeh, bagaimana aku bisa membalasmu? Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Su Tang tampak tidak berdaya. Apakah kamu takut dia akan mendengarnya? Wen Xiang tersenyum, lalu melompat ke arah lonceng kematian, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam lonceng kematian. Jadi, penguasa bintang Yanmeng menggunakan benih rohnya untuk melawan orang lain. Pedagang wilayah bintang datang dan mendecakkan bibirnya. Berani sekali. Apa dia tidak takut merusak benih rohnya? Dia tidak pernah menemukan harta spiritual yang cocok, kata Su Tang, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Strategi hidup dan mati Wen Xiang terlalu aneh. Harta spiritual biasa tidak berguna baginya. Saat bertarung dengan orang lain, meskipun harta spiritual tersebut tidak dirusak oleh lawan, harta tersebut akan terkikis oleh energi kematiannya dan menjadi sia-sia. Hanya harta spiritual seperti lonceng pemakaman Dayan dan lonceng jahat Dayan yang bisa digunakannya. Pedagang wilayah bintang menoleh dan melirik ke arah peron. Melihat si Xiaoru menatapnya dengan ekspresi tidak ramah, ia berkata sambil tersenyum, apakah Tuan Bintang Yanmeng kekasihmu? Kau saja yang terlalu banyak bicara, kata Su Tang pelan, lalu berbalik dan melayang ke arah si Xiaoru. Ia harus menjelaskan sesuatu kepada si Xiaoru. Melihat Su Tang datang, si Xiaoru berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, apa yang dia inginkan darimu? Semua biksu dari kuil Zushen mengikutinya keluar. Dia sedang dalam kesulitan, jadi dia meminta 200 Xuanjizi kepadaku, kata Su Tang. Ini juga tidak mudah baginya. Kau baru saja memberinya 200. Seharusnya kau memberinya lebih, kata si Xiaoru, wajahnya penuh dengan gambaran seorang istri dan ibu yang baik. Su Tang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Teriak si Xiaoru. Kamu, sangat palsu. Su Tang mendesah. Saat bepergian di Medan Bintang, memiliki pemandu yang baik sangatlah membantu. Meskipun para pedagang di Medan Bintang tidak bisa dikatakan yang terbaik, mereka jelas merupakan kelas 1. Setelah meninggalkan alam spiritual, mereka harus melewati wilayah kawanan lebah. Pedagang domain bintang telah melihat kecepatan kawanan lebah dan sangat berhati-hati. Ia mengendarai mobil terbang untuk menghindari kawanan lebah berkali-kali tanpa bahaya. Sumber matahari dan bulan milik Pangeran Tertua Ciwen berada di wilayah bintang Henggu. Mengenai cara menuju ke sana, tidak ada yang perlu khawatir. Para pedagang wilayah bintang pasti bisa membawa semua orang ke sana. Su Tang dan yang lainnya tidak ada hubungannya, jadi mereka berkumpul bersama untuk membahas rencana khusus dan mencari celah.
Langkah pertama adalah membiarkan Wen Xiang berkhianat dengan jimat naga. Jika dia bisa menaklukkan para kultivator sumber matahari dan bulan, tidak ada yang perlu dikatakan. Cari saja kesempatan untuk menangkapnya dan pergi. Jika dia tidak bisa menaklukkannya, langkah kedua adalah membiarkan Su Tang bertindak. Energi naganya adalah bukti terbaik. Setiap orang membayangkan berbagai situasi yang tidak terduga, dan hubungan di antara mereka juga ditingkatkan melalui komunikasi. Setelah sekitar sebulan, mobil terbang itu akhirnya tiba di wilayah Bintang Henggu. Para pedagang keliling dari wilayah Bintang itu sering bepergian ke sana dan sangat mengenal rutenya. Demi keamanan, ia tetap tidak mengambil jalan bintang. Setelah 3 hari berikutnya, ia samar-samar melihat bola cahaya raksasa di depannya. Kita sudah sampai, kata pedagang domain bintang dan Wen Xiang serempak. Semua orang menatap ke depan dan melihat bola cahaya raksasa itu terus berputar. Warnanya perlahan berubah dari keemasan menjadi putih keperakan. Setelah beberapa saat, warnanya perlahan berubah dari putih keperakan menjadi keemasan, dan seterusnya. Saat mobil mendekati bola cahaya raksasa itu, pedagang wilayah bintang tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan menatap Wen Xiang. Bisakah kau benar-benar menerima kami? Tempat ini sungguh tak masuk akal. Aku melihat seekor naga semu melarikan diri dengan mata kepalaku sendiri, lalu dihancurkan oleh sinar cahaya dari sumber matahari dan bulan. Saya aslinya seorang kultivator sumber matahari dan bulan, dan saya membawa token pangeran tertua Ciwen. Bagaimana mungkin saya tidak bisa masuk? Tanya Wen Xiang. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari bola cahaya raksasa itu, menyelimuti mobil terbang itu. Pedagang domain bintang itu tidak sempat bereaksi. Saat ia menyadarinya, mobil terbang itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Jangan khawatir, kata Wen Xiang lembut, lalu dia mengeluarkan jimat dari cincin itu dan menggoyangkannya dengan lembut. Mobil terbang itu tiba-tiba menyala dan menabrak bola cahaya raksasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pedagang domain bintang itu tampak agak pucat. Ia tak bisa lagi mengendalikan mobil terbang itu, tetapi ekspresi Jian Wenxiang sangat tenang. Ia hanya mengertakkan gigi dan menunggu benturan itu datang. Boom! Mobil itu terjun ke bola cahaya, dan apa yang muncul di depan matanya adalah dunia yang luar biasa. Tidak ada langit di sini, hanya hamparan tanah dengan ukuran serupa yang terhubung membentuk bola. Melalui celah-celah di antara tanah, kita dapat melihat dengan jelas cahaya keemasan dan perak yang berputar di luar. Semua orang di sumber matahari dan bulan tinggal di dinding bagian dalam sebuah bola raksasa. Artinya, ketika kaki mereka menyentuh tanah dan mendongak, mereka dapat melihat daratan lain dan bahkan samar-samar melihat sosok manusia berlari. Pemandangan di sini sangat buruk. Dimanapun Anda berdiri, medan di sekitar Anda semakin tinggi. Rasanya seperti berdiri di dasar baskom, membuat orang merasa seperti berada di dalam sangkar. Tepat di tengah-tengah sumber matahari dan bulan, terdapat sebuah aula yang luar biasa megahnya. Aula tersebut tidak menggantung di tempatnya, melainkan berputar mengikuti cahaya keemasan dan cahaya bulan. Mobil terbang itu terbang lurus menuju aula. Saat itu, aula itu berdiri di depan mereka. Setelah beberapa saat, mereka melihat lagi dan mendapati aula itu telah terbalik. Ruang seperti itu dapat dengan mudah menimbulkan kebingungan, dan setiap orang merasa sedikit tidak nyaman dengannya. Otang pembawa sial, apakah semua orang di sini biksu? Apa orang-orang di aula akan jatuh? Teriak Sanbao Xingjun. Tidak, kata Wen Xiang. Tunggu sebentar, aku akan keluar dan melihatnya, kata Sanbao Xingjun, lalu melompat. Apa tujuanmu keluar? Tanya Dewa Keberuntungan. Aku akan keluar dan buang air kecil, lihat saja apakah aku bisa memercik orang-orang di bawah, hehe, kata Sanbao Xingjun. Jangan main-main. Wajah Wen Xiang menjadi muram. Sebelum pangeran tertua pergi, dia menyerahkan sumber benih itu kepada penguasa Tiange untuk dikendalikan. Sekarang kesadaran ilahinya sedang menatap kita. Saat dia berbicara, mobil terbang telah mendarat di peron di depan aula, dan beberapa biksu datang menyambutnya. Sanbao Xingjun bergegas keluar dari kereta dengan tidak sabar, mengabaikan para biksu. Ia melihat sekeliling, lalu mengeluarkan pil pelepas jiwa dari cincinnya dan melemparkannya dengan ringan. Pil pelepas jiwa itu jatuh di peron. Sanbao Xingjun tidak mempercayainya dan melompat lagi. Ia mendapati platform itu memancarkan daya hisap yang menarik tubuhnya ke belakang. Jika ia tidak melihat ke atas, tempat ini tidak akan berbeda dengan alam spiritual biasa. Booker, kendalikan dia, kata Ding Hai Xingjun dengan suara berat, kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Aku akan memberinya pelajaran, kata Aojian Xingjun buru-buru, lalu dia melompat keluar dan meninju bagian belakang kepala Sanbao Xingjun tanpa berpikir 2 kali. Hei, kenapa kau memukulku? Dewa Bintang Sanbao berbalik dan berteriak. Bos memintaku untuk mendisiplinkanmu. Aojian Xingjun mengarahkan ibu jarinya ke belakang. Bodoh amat John denganmu, bos.
Sanbao Xingjun tidak tahan lagi dan mengangkat tangannya untuk melawan. Kalau kalian berdua tidak mau hidup, enyahlah dari sini. Bu Ke Xingjun keluar dari kereta dan mengumpat dengan kejam. Para kultivator dari asal matahari dan bulan tidak mendekat, tetapi menyaksikan kegembiraan itu dari samping. Tiba-tiba, mereka melihat Wen Xiang keluar dari mobil terbang. Mereka tertegun sejenak, lalu bergegas maju. Salah satu kultivator berkata, Yan Meng Xingjun, mengapa kau kembali? Bukankah guru mengatakan bahwa kepergianmu ini akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun? Guru memintaku kembali untuk mengurus beberapa hal, kata Wen Xiang. Siapakah orang-orang ini? Tanya biksu itu lagi. Mereka adalah beberapa temanku, kata Wen Xiang, lalu mengganti topik pembicaraan apakah ada yang terjadi di Sun Moon Sos dalam beberapa hari terakhir. Yan Meng Xingjun, apa maksudmu? Biksu itu sedikit bingung. Wen Xiang tersenyum, mengeluarkan sebuah botol porselen dari cincinnya, dan dengan lembut menyerahkannya. Mata biksu itu berbinar dan ia mengulurkan tangan untuk mengambil botol itu. Tidak ada yang terjadi di sini, tapi, kudengar Tuan Tiange dan Tuan Kunpeng bertengkar, dan itu sangat tidak menyenangkan. Mengapa? Tanya Wen Xiang. Penguasa Tiange pergi keluar untuk menjemput dua orang sahabat. Petani itu berkata, penguasa Kunpeng datang untuk menanyai kami, mengatakan bahwa penguasa Tiange mengendalikan sumber benih tetapi meninggalkan posnya. Sekarang setelah penguasa pergi, apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada sumber matahari dan bulan? Yan Meng Xingjun, kau tahu temperamen penguasa lagu surgawi. Dia tidak pernah memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasinya terlebih dahulu, dia tidak akan menyerah. Seorang kultivator lain tertawa, terlebih lagi, penguasa Kunpeng bahkan mempertanyakan asal-usul kedua sahabat penguasa lagu surgawi. Akibatnya, penguasa lagu surgawi langsung bersikap bermusuhan dan hampir pergi ke Aula Doufa untuk membuat keributan. Mereka bukan anak-anak. Ada apa ini? Wen Xiang tampak terkejut. Siapa yang tahu? Kata biksu itu sambil tersenyum. Sebenarnya, kedua orang dewasa itu memang selalu berselisih. Semua orang tahu itu. Dengan sang guru di sini dan di bawah kendalinya, mereka tak berani membuat masalah. Saat sang guru sedang bepergian, siapa yang bisa mengendalikan mereka? Apakah ada yang lain? Tanya Wen Xiang lagi. Hal-hal lain. Kultivator itu merasa diuntungkan, jadi wajar saja jika ia berusaha keras mengingat. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lagi. Tuan Xuanmu pergi ke istana naga tersembunyi untuk beristirahat, tetapi akhirnya ia ditipu oleh seseorang. Siapa yang berani menyentuh Tuan Xuanmu? Wen Xiang tampak terkejut. Ada yang bergerak, kata biksu itu. Konon ada 7 atau 8 biksu. Mereka memukuli Tuan Xuanmu di sekujur tubuhnya. Untungnya, beliau ditemukan oleh petugas jaga saat itu, kalau tidak, beliau mungkin sudah dipukuli sampai mati. Kudengar Tuan Xuanmu akhirnya merangkak keluar dari istana Qianlong. Insiden ini benar-benar menggemparkan, lanjut seorang kultivator lain. Tuan Xuanmu sangat marah, dan hal ini juga membuat Tuan Langxi dan Tuan Weiling waspada. Mereka mengerahkan orang untuk menyelidiki kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Sebenarnya, Tuan Langxi dan Tuan Weiling adalah orang-orang yang sangat baik, jauh lebih baik daripada Tuan Xuanmu. Biksu tadi berkata, Tuan Xuanmu selalu jahat dan tidak tahu berterima kasih. Dia selalu berutang budi kepada orang lain, padahal tidak ada yang berutang budi kepadanya. Entah berapa banyak musuh yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Kali ini, akhirnya ada yang tak bisa menahan diri. Jangan bicara omong kosong, kata biksu di belakang yang tadinya diam tiba-tiba. Kedua pendeta itu segera menutup mulut mereka dan menatap harum itu dengan takut-takut. Bukan apa-apa, aku juga benci Tuan Xuanmu, kata Wen Xiang, tapi bagaimanapun juga, dia murid pribadi Tuan. Aku hanya bisa menoleransi dia sampai batas tertentu. Jika aku punya kesempatan, aku juga akan bertindak. Kedua pendeta itu tertawa datar. Apakah ada yang lainnya? Tanya Wen Xiang. Tidak ada yang lain, kata biksu itu. Ayo pergi, Wen Xiang berbalik dan berkata. Melihat bahwa itu adalah orang-orang yang dibawa Wen Xiang, para biksu tidak menghentikan mereka dan minggir. Su Tang dan yang lainnya berjalan perlahan melintasi panggung dan menuju aula utama. Su Tang melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Ia berbisik, apa yang mereka bicarakan tadi? Bagaimana mungkin seorang Raja Agung diserang? Bahkan dipukuli. Kau tidak boleh mengalirkan pembuluh darah spiritualmu di istana naga tersembunyi, kata Wen Xiang. Kau juga tidak boleh membawa harta spiritual, bahkan cincin penyimpanan, atau kau akan memicu larangan istana. Dia beruntung kultivator yang menyerangnya mungkin sangat gugup dan ketakutan, dan bertindak tanpa rencana. Lagi pula, fisik kultivator tingkat Raja Agung sangat tangguh, jadi dia tidak terluka parah. Kalau aku akan mencungkil matanya dan merusak otaknya dengan parah. Kita lihat saja nanti bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan.
Wen Xiang mengatakannya dengan ringan, tetapi kebenciannya terekspresikan dengan jelas. Su Tang dan Fang Yize baik-baik saja, tetapi Ding Hai Xingjun dan yang lainnya di belakang saling memandang dengan bingung. Sungguh wanita yang kejam. Apa kegunaan aula pertarungan yang baru saja kamu sebutkan? Tanya Fang Yis. Aula pertarungan adalah tempat para kultivator sumber matahari dan bulan bertarung satu sama lain, jelas Wen Xiang. Batasan di sana sangat kuat. Bahkan jika makhluk kuat setingkat penguasa bintang bertarung satu sama lain, mereka tidak dapat menembus batasan aula pertarungan. Kau datang di waktu yang salah. Jika kau datang lebih awal, itu akan menjadi puncak kompetisi sumber matahari dan bulan. Aula pertarungan penuh dengan kultivator yang bertarung mati-matian setiap hari. Selama kau membawa beberapa pil Solrong, kau bisa pergi dan menonton pertarungannya. Kau bahkan bisa bertaruh dan seseorang akan mengambil alih. Sebagai seorang kultivator, sungguh membosankan melakukan hal semacam ini, kata si Xiaoru. Membosankan apanya? Wen Xiang menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu di mana peringkat pangeran tertua Ciwen dalam hal kekuatan di antara para pangeran naga sejati, tetapi aku tahu bahwa para kultivator sumber matahari dan bulan adalah yang paling agresif dan kuat di antara garis keturunan naga sejati. Ada lebih dari 100 kultivator tingkat penguasa agung di sini, dan pertarungan pribadi adalah hal biasa. Pengalaman mereka berasal dari pertempuran yang berulang. Hadiahnya pasti sangat berharga hingga membuat para biksu berjuang sekuat tenaga, kan? Kata Fang Yize. Setiap tahun, juara pertama periode berburu rusa menerima darah rusa Dewa Luo Agung dan dapat memilih harta karun ajaib apapun dari perbendaharaan, kata Wen Xiang. Bukan hanya juara pertama yang menerima hadiah, tetapi 10 besar juga menerima hadiah. Hehe, setelah periode berburu rusa dimulai, hampir setiap hari ada beberapa orang yang meninggal. Bukankah terlalu banyak gesekan internal bagi putra mahkota Ciwen untuk melakukan ini? Kata Su Tang. Perselisihan internal memang hebat, tetapi efeknya lebih nyata. Wen Xiang berkata, Pangeran Agung Ciwen sering berkata bahwa kelemahan terbesarnya dalam hidup ini adalah ia tidak pandai bertarung dan tidak suka bertarung. Ia tidak memiliki jiwa kompetitif, dan kemajuannya terhambat di mana-mana. Namun, inilah sifatnya, yang sudah lama ada, dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, ia berharap para kultivator sumber matahari dan bulan dapat mengatasi kelemahan ini. Ketiga murid yang diterima Pangeran Agung Ciwen semuanya pemarah dan ekstrim. Mereka akan bertengkar jika ada perselisihan sekecil apapun. Namun, meskipun Pangeran Agung Langxi dan Pangeran Agung Weiling kuat, mereka berbicara dan bertindak dengan bijaksana. Hanya Pangeran Agung Xuanmu yang benar-benar brengsek. Jika aku punya kesempatan kali ini, aku pasti akan membasminya. Sepertinya Tuan Xuanmu punya dendam mendalam padamu, kata Fang Yis sambil tersenyum. Aku punya keputusan hidup dan mati untuk melindungiku, dan guruku sangat bergantung padaku. Lagi pula, aku bisa membasmi dan menyelamatkan orang, dan dia mungkin membutuhkanku kapan saja, jadi dia tidak akan menoleransi kenakalannya. Wen Xiang berkata, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa membiarkannya pergi? Aku tidak tahu berapa banyak orang di sini yang telah menderita karena siksaannya. Mata Su Tang berbinar. Ia tahu dalam hatinya bahwa garis keturunan naga sejati sangat ketat soal hierarki. Jika mereka bisa memaksa kultivator biasa untuk bertindak diam-diam, mereka pasti telah diintimidasi hingga sangat sedih dan marah, dan lebih suka mengambil risiko untuk melampiaskan amarah mereka. Terlebih lagi, Tuan Xuanmu dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki setelahnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Pasti dia telah menindas terlalu banyak orang, terlalu banyak untuk dihitung, dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka tidak dapat menangkap semua tersangka. Terlebih lagi, karena Wen Xiang sangat kesal akan hal itu, dia tidak akan pernah tinggal diam. Saat mereka terus berjalan, semakin banyak biksu yang datang dan pergi. Su Tang dan yang lainnya berhenti berbicara dan mengikuti Wen Xiang dalam diam. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Wen Xiang tiba-tiba berhenti dan tampak ragu-ragu. Ada apa? Su Tang berdiri di samping Wen Xiang dan bertanya dengan lembut. Aku sedang berpikir, haruskah aku menenangkanmu dulu? Akan agak mendadak kalau aku membawamu langsung ke sana, kata Wen Xiang. Pada saat itu, sekelompok biksu muncul dari percabangan jalan di depan. Jumlah mereka lebih dari selusin. Di tengahnya terdapat seorang pria parubaya berwajah persegi dan mengenakan jubah naga ungu. Para biksu mengikutinya dari belakang bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Pria parubaya itu menatap Wen Xiang, tampak sedikit terkejut. Yan Meng Xingjun, mengapa kamu kembali? Salam, Tuan Langye. Wen Xiang membungkuk sedikit. Tuan, saya diminta kembali untuk mengambil beberapa barang. Siapa orang-orang ini? Tuan Langye mengalihkan pandangannya ke Su Tang dan yang lainnya. Dia temanku, jawab Wen Xiang. Kalau begitu, lanjutkan saja dan jangan tunda urusan penting Tuan,
kata Tuan Langxi, lalu berhenti sejenak mereka tidak bisa mengikutimu masuk. Yang mulia, apakah saya sebodoh itu? Wen Xiang tersenyum dan berkata, benar sekali. Saya juga sedang mencari Anda. Mencari aku. Pangeran Langye tertegun. Apa yang diinginkan Tuan ada di istana, kata Wen Xiang. Aula Harta Karun, membukanya adalah acara yang sangat penting. Raja Agung Langxi menatap Wen Xiang dengan curiga. Yan Mengxinjun, aku tidak meragukanmu, tetapi jika kau ingin memasuki Aula Harta Karun, kau harus memiliki token dari gurumu, kan? Ini, Wen Xiang menunjukkan jimat naga itu. Tuan memberimu jimat naga. Tuan Langxi terkejut dan mengulurkan tangannya. Coba kulihat. Wen Xiang menyerahkan jimat naga itu. Tuan Langxi memeriksanya sejenak dan bergumam, ini memang jimat naga guru. Tuan Langya, bisakah Anda mengantarku ke sana sekarang? Kata Wen Xiang. Aku hanya punya satu kunci. Dua lainnya ada di Xuanmu dan Wei Ling. Kata Tuan Langxi, sudah beres. Mereka berdua ada di aula utama. Ayo kita ke sana dan bicara. Baiklah, Wen Xiang mengangguk. Penguasa Langxi berbalik dan melambaikan tangan, berkata, kalian boleh bubar dulu. Kembalilah ke kediamanku dan tunggu aku. Para biksu membungkuk dan pamit. Beberapa bahkan menyapa Wen Xiang sambil tersenyum, jelas mereka sangat akrab dengan Wen Xiang. Penguasa Langxi berjalan lebih dulu, diikuti Wen Xiang. Setelah berjalan beberapa puluh meter, penguasa Langxi berbalik dan kembali menatap Su Tang dan yang lainnya, tetapi kali ini, ia berhenti sejenak pada Su Tang dan Helan Fei Qiong. Yan Meng, apakah mereka benar-benar temanmu? Tanya Pangeran Langye perlahan. Perjalananku sangat penting, dan gurulah yang meminta mereka untuk melindungiku, kata Wen Xiang. Oh, Tuan Langye tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, sebuah gerbang istana berwarna ungu muncul di hadapan mereka. 7 atau 8 biksu berjaga di kedua sisi. Ketika mereka melihat Tuan Langye mendekat, mereka buru-buru membuka gerbang istana. Setelah melewati gerbang istana, terdapat sebuah aula di depannya. Aula tersebut panjangnya lebih dari 1000 meter dan lebarnya antara 6 hingga 700 meter. Di tengah aula, terdapat sebuah kursi besar yang menghadap ke pemandangan, dan di bawahnya terdapat sebuah meja panjang. Kursi-kursi di kedua sisi meja panjang tersebut dapat menampung puluhan orang. Aula utama dibangun dengan megah dan megah, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk masuk, kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kursi. Dibandingkan dengan seluruh aula, tempat duduk tersebut sangat kecil. Faktanya, banyak biksu suka membangun tempat tinggal dan area kegiatan mereka dengan cara yang lebih megah. Hal ini bukan untuk pamer, melainkan setelah mencapai tingkat kemajuan tertentu, aura yang terpancar secara alami akan menyebar ke tempat-tempat yang jauh. Jika tempatnya kecil, aura akan terblokir, dan akan muncul rasa tidak nyaman seolah-olah terpenjara. Ada 2 biksu duduk di kedua sisi meja panjang, mengobrol. Ketika mereka melihat sekelompok biksu datang, mereka tampak bingung. Biksu di sebelah kiri bertubuh besar, dan biksu di sebelah kanan tampak sangat muda dan tampan. Keduanya mengenakan jubah naga ungu. Yan Mengxinjun, kenapa kamu kembali? Tanya pemuda tampan itu sambil tersenyum, apakah kamu lalai melayani guru dengan baik dan membuatnya marah, sehingga dia mengirimmu kembali? Tuan Xuanmu, kudengar Anda mengalami kecelakaan beberapa hari yang lalu. Kata Wen Xiang sambil tersenyum. Ekspresi biksu muda yang tampan itu tiba-tiba berubah, matanya berkilat. Ia baru saja berbicara ketika Raja Agung Langxi berkata dengan tidak sabar, Xuanmu, bisakah kau diam saja selama beberapa hari? Aku selalu sangat jujur. Tuan Xuanmu mendesah pelan dan tersenyum lagi. Baiklah, aku tidak akan membuatmu kesal. Kau kakak seniorku, dan kaulah yang memegang keputusan akhir. Guru meminta Yan Mengxinjun untuk kembali dan mengambil beberapa barang. Langxi Dajun beralih ke topik utama. Barang-barang itu ada di aula harta karun. Mau membuka kuil. Pria besar itu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu punya tanda dari guru? Tuan telah memberikan jimat naga itu kepada penguasa bintang Yan Meng, kata Tuan Langye, lalu melemparkan jimat naga itu. Pria besar itu adalah Tuan Wei Ling. Ia mengambil jimat naga itu, mengamatinya cukup lama, lalu mengangguk. Ini jimat naga Tuan. Coba kulihat. Tuan Xuanmu mengulurkan tangannya. Tuan Wei Ling menyerahkan jimat naga itu. Tuan Xuanmu menerimanya dan dengan hati-hati mengusap garis-garis di atasnya. Kemudian, ia menatap Wen Xiang dan berkata, Tuan, Anda boleh mengambil token apa saja. Mengapa Anda memberikan jimat naga itu kepada saya? Tuan Yan Mengxing, Anda tidak mencurinya dari Tuan saat beliau tidur dengan saya, kan? Jika seperti biasa, Wen Xiang hanya akan berpura-pura tidak mendengar perkataan Tuan Xuanmu, karena ia tak sanggup terjerat dengan Xuanmu, tetapi Su Tang selalu ada di belakangnya, dan Wen Xiang sangat menyayangi Su Tang. Selama bertahun-tahun, hanya Su Tang yang membuka hatinya. Seiring ia melangkah lebih jauh di jalur kultivasi,
kemajuannya semakin tinggi, dan pikirannya semakin tangguh. Ia tak mungkin lagi tergerak oleh cinta. Kini, Su Tang, yang pernah membuka hatinya, menjadi satu-satunya baginya. Apa katamu? Nada bicara Wen Xiang berubah dingin. Suanmu, apa kau masih berpikir kita tidak punya banyak pekerjaan? Teriak Tuan Weiling, lalu menatap Wen Xiang dan berkata, Tuan Yan Meng, maafkan aku, anak ini punya masalah beberapa hari yang lalu dan dia sedang kesal, jadi dia selalu berbicara dengan nada sarkastis. Jangan dimasukkan ke hati. Sebagai murid langsung dari garis keturunan naga sejati, belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk meminta maaf kepada Wen Xiang. Di satu sisi, itu karena Wen Xiang sedang memegang jimat naga di tangannya dan ia tidak berani ceroboh. Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan beberapa hal. Para biksu yang menjaga gerbang kuil mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sumber matahari bulan, tetapi itu hanya karena status mereka terlalu rendah. Faktanya, sumber matahari bulan memang tidak pernah damai akhir-akhir ini. Wen Xiang menundukkan pandangannya untuk menunjukkan toleransinya. Tuan Weiling menggelengkan kepala dan menatap Tuan Suanmu, lalu berteriak, kunci. Suanmu Xingjun berani bersikap sombong kepada orang luar, tetapi ketika berhadapan dengan kedua kakak laki-lakinya, ia tak bisa bersikap sombong. Ia mengeluarkan kunci dari cincin itu tanpa daya dan melemparkannya ke atas meja. Pada saat ini, Tuan Weiling juga mengeluarkan kuncinya, lalu tiba-tiba berhenti dan bertanya, Tuan Yanmeng, bagaimana kondisi Tuan? Tidak buruk, jawab Wen Xiang sederhana. Kalau begitu aku merasa lega. Lord Weiling mengangkat tangannya dan melemparkan kedua kunci itu. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke istana, kata Tuan Langye. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang dari langit Yanmeng Xingjun, apakah menurutmu guru baik-baik saja? Sebelum suara itu jatuh, sesosok muncul di aula seperti hantu. Di antara banyak kultivator di sana, tak seorang pun bisa melihat bagaimana ia muncul. Tidak buruk. Melihat sosok orang lain, Wen Xiang tampak sedikit gugup. Benarkah? Pria tua yang tiba-tiba muncul itu terus bertanya. Tuan Kunpeng, apa maksudmu? Tanya Tuan Langye dengan suara berat. Jangan bilang kau hanya ingin tuanku mendapat masalah. Tuan Suanmu berdiri dan berteriak. Meskipun ia sengaja mempersulit Wen Xiang tadi, ia tetap tahu bagaimana melindungi tuannya di saat kritis. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Kau bertanya padaku, dan aku sudah menjawabnya. Wen Xiang merasakan Su Tang perlahan berjalan ke sisinya, dan dia merasa lega dan membalasnya. Tuan memintamu kembali untuk mengambil semua barang di istana. Tanya lelaki tua itu lagi. Ya, kata Wen Xiang. Beraninya kau berbohong padaku. Teriak lelaki tua itu tiba-tiba. Suaranya bagai dentingan logam, membuat para biksu di sekitarnya mendidih. Meskipun status Wen Xiang di sumber matahari dan bulan sangat tinggi, hanya keputusan hidup dan matinya yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Kultivasinya yang sebenarnya masih jauh tertinggal dari Su Tang dan Helan Fei Qiong. Ia terkejut dan mundur 2 langkah, wajahnya memucat. Guru telah meninggal, teriak lelaki tua itu lagi, Yanmeng Xingjun, kau tidak hanya mencuri relik guru, tetapi kau juga kembali untuk membuka istana. Apa rencanamu? Omong kosong. Sebelum Wen Xiang sempat berkata apa-apa, raut wajah Tuan Suanmu langsung berubah, dan dia berteriak, Kunpeng, beraninya kau mengutuk tuanku. Kalau saja dia tidak khawatir dengan kekuatan pihak lain yang setingkat Star Lord, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tuan Kunpeng, kami menghormati Anda sebagai tetua kami, harap hormati diri Anda sendiri, teriak Tuan Bintang Langsi juga. Kunpeng, aku sarankan kau jangan memanfaatkan usia dan senioritasmu di depan kami, kata Tuan Weiling dingin. Hanya penguasa Langye yang masih bisa mempertahankan ketenangannya, sementara penguasa Suanmu dan Weiling sudah menampakkan permusuhan mereka dan hampir siap bertarung dengan berterbuka dada. Sekelompok idiot. Pria tua itu, meskipun menjadi sasaran kritik publik, tampak semakin arogan. Apa yang kalian tahu? Saya menerima surat mendesak dari Pangeran Ketiga, Bian. Tuan Bian memberitahu saya bahwa tuan kita telah wafat. Hal ini mungkin telah diketahui oleh Liga Tiandao, dan mereka kemungkinan besar akan memanfaatkan situasi ini. Beliau berulang kali memperingatkan kita untuk ekstra hati-hati. Kamu, wajah Langsi Lord tiba-tiba memucat di mana suratnya. Bacalah sendiri. Pria tua itu melemparkan sepucuk surat ke atas meja. Ketiga Pangeran Langye segera bergegas dan berkumpul untuk membaca isi surat itu. Semakin banyak mereka membaca, semakin buruk ekspresi mereka. Akhirnya, Pangeran Langye mengeluarkan sebuah liontin giok dan menggoyangkannya pada segel berbentuk naga yang terlukis di ujung surat. Segel itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap dan menyatu dengan liontin giok. Ini. Tubuh Langye Agung bergoyang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ini memang surat dari putra mahkota Agung Bian.
Dasar jalang. Suan muda Jun tiba-tiba menoleh ke arah Wen Xiang, matanya merah padam, dan meraung kau pasti telah melukai Tuan, mencuri jimat naga Tuan, dan mencoba menyelinap ke istana. Hari ini aku akan memotong-motongmu. Detik berikutnya, penguasa Suanmu melesat bagai kilat dan menyerbu Wen Xiang. Pada saat itu, Wei Ling Xingjun tiba-tiba berteriak pelan-pelan. Tuan Suanmu sudah bergegas mendekati Wen Xiang, dan tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Wen Xiang berbeda. Ia sama sekali tidak panik, hanya menyeringai, dan tidak menatapnya sama sekali, melainkan menatap Tuan Kunpeng. 1040